Salam Tuan Zunwang. Setelah jalur energi CD terbuka, kemampuanmu pulih dengan baik. Terima kasih para senior. Jika bukan karena wanita itu, aku tidak akan tahu bahwa aku adalah Xuanwu Zizun. Wanginya enak sekali. Jangan sampai si Qin Hao itu mendapatkannya dengan mudah. Si sampah itu tidak pantas menyentuhku. Han Shao, aku tidak punya pria lain selain kamu. Oh, jadi begitu. Kamu masih perawan. Kalian... Jangan berhenti. Ruangan ini sudah dipesan oleh keluarga Zhao. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pedulikan si sampah itu. Zhao Jianjian, ini pesta pertunangan kita. Pertunangan. Aku, nona besar keluarga Zhao yang terhormat. Mana mungkin bertunangan dengan anjing sepertimu. Hari ini adalah pesta pembatalan pertunangan. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Apa? Jika bukan karena pertunangan masa kecil itu, aku tidak akan menikah dengan sampah sepertimu. Kamu ini sampah. Mana bisa dibandingkan dengan para tuan muda dari keluarga terkemuka di Qiangcheng. Hebat di mana? Apa hebat di ranjang? Apa? Kalian sudah... Tidak mungkin. Si sampah ini bahkan tidak tahu dia diselingkuhi. Sekarang di tubuh tunanganmu, mungkin masih ada kehangatan yang ditinggalkan Han Shao ini. Nanti setiap kali kau menyentuhnya, kau akan teringat istrimu di atas pria lain. Dengan ekspresi kenikmatan itu. Apakah aku sudah gila? Pergi ke Gunung Ceding mencari senior utama. Gunung Sweding. Kakak ipar, bertahanlah sedikit lagi. Kita hampir sampai. Dingin sekali. Senior, utama, kumohon selamatkan kakak iparku. Kakak iparku hampir mati. Denyut nadi ini, mungkinkah dia adalah Xuanwu Zizun? Akan kuselamatkan dia. Kau boleh turun gunung sekarang. Para senior, Gunung Sweding, dengarkan. Xuanwu Zizun telah turun ke dunia. Ini adalah keberuntungan besar bagi Gunung Sweding kita. Meskipun harus menguras seluruh energi dalam, kita harus menyelamatkan Xuanwu Zizun. Dulu, hidupku tidak akan lama. 9 senior yang menyelamatkanku. 7 hari lagi, aku ingin di hotel terbaik di Qiangcheng. Untuk ke-9 seniorku mengadakan pesta guru yang megah. Sebarkan undangan secara luas. Beritahu keluarga-keluarga besar di Qiangcheng untuk hadir. Ada satu orang lagi yang harus kau syukuri. Aku tahu. Aku akan di pesta guru itu. Di hadapan keluarga-keluarga besar Qiangcheng melamar Xiaomei. Turunlah gunung. Senior-seniormu yang lain ada di bawah gunung. Aku suka ketenangan. 7 hari lagi baru turun gunung untuk pesta. Senior tertinggi, jaga diri. Keluarlah. Jika kau khawatir akan keselamatan juniormu, lindungi dia secara diam-diam. Baik, senior. Tuan Zunwang tiba-tiba mengeluarkan undangan untuk ke-9 seniornya mengadakan pesta guru yang megah, mengundang semua keluarga besar Qiangcheng untuk hadir. Keluarga Zhao kita bahkan tidak punya satupun undangan yang layak. Kakek. Awalnya Han Shao sudah berjanji akan memberi keluarga Zhao kita sebuah undangan. Semua karena si jalang Zhao Xiaomei ini. Tidak mau apapun. Makanya keluarga Zhao kita jadi pasif begini. Aku ini manusia, bukan barang dagangan. Sekarang, keluarga Zhao hampir bangkrut. Pesta Tuan Zunwang kali ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Zhao kita. Hanya memintamu menemani Han Shao semalam, kau tidak mau. Zhao Xiaomei, Apa kau ingin membuat kakek mati? Keluarga Han, hanya karena mendapat bantuan dari pelayan Tuan Zunwang, dalam 2 tahun saja sudah menjadi keluarga kelas 1. Asal kau menemani Han Xiao semalam, kau bisa mendapatkan kundangan Tuan Zunwang. Kesempatan sebesar ini, apa masih menyulitkanmu? kakek, aku cucu kandungmu. Bagaimana bisa kau menjualku? Oh, jangan bicara seburuk itu. Hanya memintamu menemani Han Shao semalam. Seolah-olah aku meminta nyawamu. Bahkan sampah seperti Qin Hao saja bisa kau terima. Seorang Han Shao masih membuatmu merasa terhina. Kau, Siapa yang memberimu keberanian untuk berani memaksa wanitaku?
Siapa yang memberimu keberanian untuk berani memaksa wanitaku? Kakak ipar, kenapa kau turun gunung? Apa lukamu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Untung saja kau dulu membawaku ke Gunung Sweding untuk diobati. Hei, Zhao Xiaomai. Kenapa hari ini kau begitu berani? Ternyata ada sampah ini yang mendukungmu. Zhao Xiaomai, kau sangat suka memainkan sisa-sisa dariku. Dasar sampah sepertimu tidak pantas menginjakkan kaki di keluarga Zal. Pergi! Ayo kita pergi. Sampah sepertimu boleh pergi, tapi Jiang ini harus tinggal. Malam ini, ranjang Han Shao butuh dihangatkan. Xiaomei adalah wanitaku. Anjing penjilat sepertimu sudah sering kulihat. Bukankah hanya demi uang? Aku beri kau kesempatan ini. Asal kau menampar jalang ini, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Sampah sepertimu, beraninya menamparku. Kakek, Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Beraninya kau membuat keributan di sini. Panggil orang! Kakek, jangan. Xiaomei, jangan takut. Mereka tidak bisa menyakitiku. apa kau lupa bagaimana kau tergeletak di tanah beberapa tahun lalu? Seperti orang sekarat. Apa kau ingin mati lagi? Dasar sampah, hari ini tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Orang-orang patahkan kakinya. Kakak ipar, jangan membuat masalah lagi. Kakak ipar, jangan membuat masalah lagi. Kakak ipar, aku tidak bisa membiarkanmu terluka lagi karenaku. Kakek, asal kau mau melepaskan Qin Hao, aku bersedia menemani Han Xiao. Xiaomei, kau tidak perlu takut pada mereka. Mereka tidak bisa menyakitiku. Kakak ipar, sudah begini kau masih bicara besar. Kau lupa? Dulu aku yang mengirimmu ke Gunung Sweding untuk diobati. Kalian hanya ingin undangan, kan? Baik, aku akan memberikannya. Kirimkan undangannya dalam 3 menit. Qin Hao, kau gila. Itu undangan pesta guru yang disiapkan Tuan Zunwang untuk 9 senior. Kau pikir itu surat pemberitahuan pertemuan geng pengemis kalian? Lebih baik cepat antar Xiaomei ke ranjang Han Shao. Aku dengar Ketua Wang sudah lebih dulu mengirim putrinya ke keluarga Han. Xiaomei, malam ini kau harus berusaha keras. Sainganmu tidak sedikit loh. Berani menyentuh wanitaku. Mati. Qin Hao, kau hanya ingin menjadi bagian dari keluarga Zhao kita, seekor anjing. Baiklah. Asalkan kau serahkan Zhao Xiaomei ke ranjang Han Xiao, aku tidak akan membatalkan pertunangan kita. Pertunangan ini akan dibatalkan, tapi akulah yang menceraikan. Apa? Anjing sepertimu berani menceraikanku? Kacau, kacau. Jika ini sampai tersebar, bagaimana kehormatan keluarga Zhao? Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Tuan Zunwang nanti? Kemari, robek mulut sampah ini dulu, lalu patahkan kakinya. Kakek, jangan. Kakak ipar hanya bicara karena emosi sesaat. Cepat minta maaf pada kakek. Keluarga Zhao melakukan kejahatan demi selembar undangan. Apa kalian tidak takut seluruh keluarga akan hancur? Sampah ini berani mengutuk keluarga Zhao. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dulu. Aku sarankan kau segera berlutut dan bersujud beberapa kali padaku. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, bahkan jika kau tidak mati hari ini, seorang sampah yang diceraikan keluarga Zhao, siapa yang masih mau menerimamu di seluruh Jiangcheng? Bukan hanya tidak ada yang mau, kau akan menjadi tikus jalanan yang diburu semua orang. Kakek, kumohon lepaskan kakak ipar. Aku akan pergi menemani Han Xiao sekarang. Percayalah, undangan itu akan segera datang. Kakak ipar, sudah jam berapa ini? Kau masih saja membual. Apa kau tidak takut dipukuli sampai mati? Cepat seret orang tak berguna ini keluar dan hukum dia di tempat. Lakukan dengan bersih. Jangan kotori pintu keluarga Zhao kami. Kakak ipar, cepat pergi. Tunggu sebentar, oke? Undangan Tuan Zunwang telah tiba. Undangan Tuan Zunwang telah tiba. Bukankah itu Nalan Xian, kepala keluarga pertama Jiangcheng, dan pelayan di belakangnya adalah Nalan Yin, Nyonya Miao Yin. Ku dengar mereka adalah senior, keempat dan kelima Tuan Zunwang. Orang tak berguna ini benar-benar mengundang mereka. Tak disangka menantuku mengenal kedua senior Tuan Zunwang. Benar-benar menyembunyikan kemampuan. Jika kau mengatakannya lebih awal, aku pasti sudah mengirim Xiaomei ke ranjangmu. Qin Hao, kau memang hebat. Bagaimana kalau malam ini kau yang di atas? Ku dengar kalian ingin menghadiri pesta guru.
yang disiapkan Tuan Zunwang untuk kami para senior. Hari ini, selain undangan, aku juga membawa beberapa hadiah. Boka! Ini adalah akik berusia 1000 tahun. Ini adalah mutiara malam berusia 10.000 tahun. Ini adalah amber berusia 100 juta tahun. Apa yang kau lakukan? Ketiga harta karun ini, ditambah undangan yang ada di tanganku ini, totalnya menjadi 4 hadiah lamaran. Hari ini, aku ingin melamarmu. Melamar? Hanya seorang Qin Hao, bagaimana bisa mengundang kepala keluarga bangsawan nomor 1 di Jiangcheng untuk datang melamar secara pribadi? Aku dengar Tuan Qin baru saja dibatalkan pernikahannya. Pria belum menikah, wanita belum menikah, apa salahnya? Aku menyuruhmu mengantar undangan. Apa yang kau lakukan? Tunggu saja, senior akan membalaskan dendammu. Pria yang tidak kau inginkan, banyak yang menginginkannya. Keluarga Zhao menganggapmu seperti cucu sendiri. Kakek, Diam. Apa gunanya hanya genit? Bahkan Han Shao pun tidak bisa kau goda. Dasar tidak berguna. Nalan Xian, undangan ini kakekku akan menerimanya. Undangan ini bukan untuk keluarga Zhao. Apa? Selamat untukmu. Tuan Zunwang secara khusus meminta aku untuk merekomendasikanmu sebagai tamu istimewa. Undangan ini hanya bisa kau gunakan. Aku? Hadiah lamaran ini serta undangan ini seharusnya diberikan kepadamu. Sekarang, bisa tak kau serahkan kakak iparmu padaku? Aku hanya akan menikahi Xiao Mei seumur hidupku. Nona Nalan, silahkan kembali. Qin Hao, kau gila. Hanya pengemis bau ini berani menolak lamaran dari kepala keluarga nomor 1 Jiangcheng. Nalan Xian mau melirikmu. Itu keberuntunganmu dari kehidupan sebelumnya. Betul, tidak tahu diri. Bisa jadi mainan Nalansian, sudah untung. Kakak senior keempat, jangan bercanda. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi dulu. Menolak lamaran juga boleh. Kalau begitu, besok datanglah ke rumahku untuk berterima kasih. Aku akan menunggumu di rumah. Besok aku pasti akan sendiri mengantar sampah ini ke rumahmu. Kalau begitu, soal undangan Tidak bisa dibicarakan. entah apa yang Nalansian lihat dari sampah sepertimu. mungkin selera Nalan Xian unik. Tapi karena dia sudah tertarik, Qin Hao, keluarga Zhao kita, mungkin masih punya kesempatan mendapatkan undangan. Xiao Mei, Kakak ipar, besok kau harus pergi. Membuat Nalansian marah tidak akan baik untuk keluarga Zhao maupun dirimu. baik. Qin, apakah itu kamu? Tolong ambilkan piyama saya yang di luar. Senior, kamu terlihat. Junior, begitu cepat datang mencariku dan hampir melihatku seluruhnya. Jika kamu bukan junior kesayanganku, aku sudah membunuhmu 100 kali. Senior keempat, bisakah kamu memakai celana dulu? Senior, jangan menggodaku lagi. Sebagai kepala keluarga pertama di Jiangcheng, kenapa kamu masih kekanak-kanakan? Menyenangkan kan? Aku suka melihat junior tersipu. Senior keempat, jika kamu melakukan ini, Xiao Mei akan salah paham. Baiklah, aku tahu kamu menyayangi istrimu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Tapi, aku punya satu syarat. Syaratku adalah, pesta gurumu harus aku yang mengurusnya. Apalagi yang kamu rencanakan? Bukan urusanmu. Setujui dulu baru bicara. Baiklah, Aku akan membuat pesta guru. Ini menjadi yang belum pernah ada sebelumnya. Pesta pemandian air panas yang mengguncang seluruh Jiangcheng. pemandian air panas. Aku anggap kamu setuju ya. Senior, Aduh, kamu seharusnya tidak menyetujui senior keempatmu. Kakek, Anda mencari saya? Pesta Guru Tuan Zunwang yang agung. Ternyata akan diadakan pesta pemandian air panas. Pasti ada maksud tersembunyi di baliknya. Sekarang seluruh Jiangcheng sedang membicarakan Tuan Zunwang akan di pesta guru ini. Memilih wanita yang paling cocok untuk menjadi Nyonya Zunwang. Kau tidak punya kesempatan, tapi kakakmu pasti bisa memenangkan Tuan Zunwang. Jadi, Han Shao mengundangmu besok di Hotel Phoenix. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dapatkan undangan ini untuk keluarga Zhao. kakek, niat buruk Han Xiao. Kakek pasti tahu. Kakek mendorongku ke dalam bahaya. Hanya memintamu makan malam.
bukan memintamu untuk menemani tidur. Apa kau masih mau menolak? Aku. Cucuku sayang. Kau juga tidak ingin keluarga Zhao kehilangan kesempatan sebaik ini, kan? Kakek percaya padamu. Pasti bisa meyakinkan Han Shao. Hotel Baoyu adalah hotel termewah di Jiangcheng. Tiada duanya. Biaya minimumnya mencapai 6 digit. Hanya bangsawan dan orang terkenal yang boleh makan di sini, terutama di sini. Bahkan dengan uang, belum tentu bisa dapat tempat. Status, kedudukan, kekuasaan, koneksi, tak boleh kurang satupun. Senior sangat perhatian. Xiaomei, aku akan melamarmu di tempat termewah Jiangcheng. Aku ingin seluruh Jiangcheng tahu, kaulah pengantin wanita paling bahagia di dunia ini. Aduh, jantung hatimu dalam bahaya. Apa? Oh, bukankah ini Zhao Xiaomei? Gadis lugu yang suci murni? Kenapa? Demi sebuah undangan, kau rela menjual diri. Han Shao, Anda salah paham. Saya datang mewakili keluarga Zhao untuk membahas kerjasama dengan Anda. Mana ada orang bernegosiasi seperti Anda? Langsung ke intinya. Membuatku kaget. Sudah cukup? Bisa bicara sekarang? Dengan toleransi alkohol sekecil itu, kau hanya bisa bermain-main. Tidak pantas tampil di depan umum. Jadi, apa maumu? Kau lihat dua orang di belakangku ini? Asal kau bisa membuat mereka mabuk. Soal undangan itu, akan kupikirkan. Maaf Tuan, Anda tidak bisa masuk. Siapa yang tidak tahu diri ini? Berani mengganggu kesenanganku makan. Han Shao, si miskin ini ingin menyelinap masuk. Untungnya aku menangkapnya. Oh, bukankah ini si sampah yang dibatalkan pertunangannya oleh keluarga Zhao? Kenapa? Mau mencari wanita kaya di sini? Dengan perampilanmu yang miskin ini, petugas kebersihan di sini pun tidak akan melirikmu. Di mana Zhao Xiaomei? Setelah sekian lama, kau ingin menjadi anjing nona kedua keluarga Zhao. Bahkan kelinci tidak makan rumput di dekat sarangnya. Kau hebat, nak. Kakaknya tidak mau, kau malah ingin mendekati adiknya. Kau anjing ini, apa kau ingin menggigit keluarga Zhao sampai mati? Di mana Zhao Xiaomei? Oh. Kenapa kau jadi marah? Bagaimanapun juga, dia adik iparmu. Mendekatinya terang-terangan seperti ini, itu keterlaluan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Zhao Xiaomei? Oh, kau masih ingin memukulku? Ayo, pukul di sini. Aku ingin lihat apakah kau anjing ini benar-benar berani menggigit orang. Oh, kau benar-benar memukul? Aku ini peminum berat. Tidak akan berdebat dengan sampah sepertimu. Tapi garis cantik itu akan tamat riwayatnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan menghabisimu. Sampah sepertimu ingin menghabisiku. Tenang saja, aku belum puas bermain. Mana mungkin aku tega menyentuhnya. Aku hitung sampai 3. Jika aku tidak melihat Xiaomei, kau mati. Kau berani menyentuh tuan muda dari keluarga top Jiangcheng? 3. Berapa banyak kepala yang kau punya? 2. Xiaomei. Kakak Ipa. Xiaomei, mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Kakak Ipa, cepat pergi. Mereka gila. Sungguh cinta suami istri yang dalam. Adik ipar perempuan dengan kakak ipar laki-laki. Kacau sekali. Kita pergi. Qin Hao, aku lupa memberitahumu tadi. Membuat Han Shao marah. Tidak mungkin bisa hidup. Kakak Ipa. Han Shao, jangan khawatir. Semua satpam kami sudah terlatih. Cukup dengan sedikit remasan, lengan sampah ini akan hancur. Xiaomei, tunggu aku di kamar pribadi. Aku takut kau terkejut. Aku benar-benar kagum padamu. Si tak berguna. Sudah diambang kematian, masih saja membual. Kemari, patahkan satu lengannya dulu. Biar kita lihat. Han Shao, apa jika aku menemanimu semalam saja? Kau akan melepaskan kakak iparku? Itu tergantung. Apakah kau bisa melayaniku dengan baik? Cukup nyaman atau tidak? Xiaomei, jangan khawatir. Aku akan membeli hotel ini dan menyuruh satpam di sini mengincarnya. Halo, beli hotel Baoyu dalam 3 menit. Dalam 3 menit, beli hotel Baoyu. Kau si pecundang miskin, bahkan tidak semulia anjing peliharaanku. Di seluruh Jiangcheng, belum ada keluarga bangsawan yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia benar-benar dewa pembual. Aku sudah bertemu banyak bangsawan dan pria terhormat, tapi belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti dia. Han Shao, orang seperti ini, tidak perlu banyak bicara dengannya.
Aku akan segera mengirim orang untuk menghabisinya. Jangan. Tunggu. Aku ingin melihat apakah nyawa si tak berguna ini sekeras mulutnya. Sampah. Jika kau berlutut sekarang dan menjilati sol sepatuku sampai bersih, aku akan memberimu waktu 1/4 jam untuk kabur. Keluarga Han adalah keluarga teratas di Jiangcheng, tapi melakukan hal keji seperti ini. Apa kalian tidak takut hancur? Oh, mengancamku? Aku takut sekali, oh. Kau harus tahu, sampah kecil. Yang akan hancur sekarang juga adalah kau, pecundang. Han Xiao sudah memberimu kesempatan ini. Kenapa tidak cepat berterima kasih pada Han Xiao? Berlutut dan jilat sampai bersih. Jika aku tidak setuju, Tidak setuju? Aku akan meniduri jalang ini di tempat, lalu menghabisimu. Kakak ipar, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Xiao Mei, tunggu sebentar lagi. Percayalah padaku, tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu mati ya? Aku akan mewujudkan itu sekarang. Orang-orang, patahkan lengannya. Kakak ipar, tidak bisa menunggu lagi. Cepat pergi, aku akan menahan mereka. Xiao Mei, sebentar lagi selesai. Orang-orang, di mana mereka? Ketua keluarga Nalan tiba. Ketua keluarga Nalan tiba. Oh, Nalansian, apakah Anda datang untuk menonton pertunjukan? Lihat saja bagaimana saya akan menghabisi si tak berguna ini. Hotel Baoyu sudah kami. Grup Nalan akuisisi. Kalian boleh pergi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan lagi, Tuan Chin adalah tamu VIP tertinggi Hotel Baoyu. Tidak perlu reservasi selamanya. Dan menikmati semua hak istimewa. Sedangkan keluarga Han sudah masuk daftar hitam. Hotel Baoyu tidak akan pernah menerima kalian. Apa? Ini tidak mungkin. Tuan Chin, tadi saya sangat lancang. Anda orang besar, jangan pedulikan orang kecil seperti saya. Jangan samakan saya dengan orang biasa. Mulai sekarang, saya akan menjadi kepala pelayan pribadi Anda. Dijamin pelayanan prima. Nanti kalau kamu sudah belajar memperlakukan semua orang sama, baru jadi kepala pelayan. Mulai saja dari pelayan. Pergi. Terima kasih atas ajaran Tuan Chin. Saya akan segera belajar. Aku mau pulang, tanya ayahku. Ada apa ini? Bagaimana? Bagaimana bisa menjual Hotel Baoyu? Mau pergi? Tanpa perintah, tidak boleh pergi. Jika ada perlawanan, hukum mati di tempat. Pahlawan wanita. Wanita perkasa. Ampuni aku. Sudah kubilang, berani menyentuh wanitaku, mati. Kak Hao, jangan marah. Meskipun kau memberiku 10 nyali, Aku tidak akan berani merebut wanitamu. Jangan bunuh aku. Aku ingin di sini melakukan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak akan membiarkanmu mengotori tempat ini. Pergi! Sudah aman. Xiao Mei, Kakak Ipa, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin tindakan Han Shao itu membuat senior dari Tuan Zunwang tidak tahan lagi. Kakak Ipa, kali ini kita beruntung. Kita bertemu beberapa senior yang baik hati. Lain kali, jangan lagi pamer kekuatan. Jangan lagi bicara besar. Uhuk. Baiklah, apa? Kau bilang semua ini kebetulan. Qin Hao si sampah itu sama sekali tidak punya. Dia sudah bersandar pada keluarga Nalan. Qing Hao. Jangan khawatir. Masih panjang hari-harimu. Urusan kita akan kuhabiskan perlahan. Mas, kenapa kamu bawa aku ke toko berlian ini? setelah melewati semua ini, aku harus segera mengikatmu di sampingku, agar aku bisa melindungimu. Tapi emas berlian kecil di sini saja, harganya puluhan juta. Sangat mahal. Bantu dia pilih cincin yang terbaik. Mohon maaf, dia hanya bercanda. Tuan, jika Anda ingin memilih cincin untuk pacar, saya sarankan pergi ke pasar grosir di Kota Lama. Di sana, Anda baru bisa membeli barang yang Anda inginkan. Semua cincin di etalase, saya ambil. Tidak perlu diskon. Saya beli semuanya. Kita pilih pelan-pelan di rumah nanti. Tuan, saya ingatkan sekali lagi, total nilai cincin ini setidaknya 100 juta. Baik, kemas saja. Kemas? Tuan, mungkin penjelasan saya kurang jelas. Jika Anda mengganggu, kami akan panggil keamanan. Wah, bukankah ini sampah yang batal jadi tunanganku? Beserta perempuan tidak tahu malunya. Apa aku sedang berhalusinasi? Wah,
Si sampah ini sampai muntah darah karena marah. Beraktinglah. Teruslah berakting, dasar pecundang. Kau dikhianati sampai seperti ini. Bahkan kentut pun tak berani. Jujur saja, aku berharap kau mati sekarang juga. Kakak Ipa. Kakak, hentikan. Kakek, tadi pecundang ini ingin mengambil keuntungan dariku. Untungnya Han Xiao datang tepat waktu. Jadi, dia tidak berhasil. Jin Hao, kau benar-benar menganggap hari ini sebagai pesta pertunangan? Semua aset keluarga Kim sudah menjadi milik keluarga Zhao. Kau sudah tidak punya nilai guna. Bahkan untuk menjadi anjing keluarga Zhao pun kau tidak pantas. Kemari, si sampah ini. Tangan mana yang menyentuh nona besar? Seret dia keluarkan, potong tangannya. Kakek, pasti ada kesalahpahaman. Kakak Ipar, dia bukan orang seperti itu. Maksudmu, aku berbohong? Wah, sejak kapan kakak ipar dan adik ipar berkencan? Anjing dan anjing akan bersama selamanya. Zhao Xiaomei, Kau sangat suka merebut barang yang tidak kuinginkan. cepat pergi. Kakak Ipa. Oh, sudah mati secepat ini. Kakak, orang tak berguna ini jangan-jangan punya penyakit menular. Tunggu apa lagi? Cepat buang dan kubur di kuburan massal. Jangan, kakek. Dasar gadis sialan, cepat kemari jika dia punya penyakit parah dan menulari kita. Kau juga akan dibuang. Pergi, kakak Ipa. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pergi ke Gunung Sweding mencari senior. Gunung Sweding? Oh, bukankah ini si orang tak berguna yang kutolak pernikahannya? Dan kekasihnya yang tak tahu malu itu. Bukankah ini toko berlian terbaik di Changcheng? Kenapa kucing dan anjing pun bisa masuk? Han Xiao, ini salah paham. Tuan ini bilang dia ingin membeli semua cincin di etalase ini. Orang tak berguna ini, kenapa dia selalu pamer di mana-mana? Terakhir kali kau beruntung bertemu ketua keluarga Nalan. Kali ini kau pamer terlalu besar. Tak ada yang akan melindungimu. Kakak Ipar, ayo kita pergi. Sudah sampai sini, mana mungkin tidak membeli? Tenang saja, aku punya uang. Qin Hao, apa kau sudah gila karena mengemis selama bertahun-tahun ini sampai mulai berhalusinasi? Jangan bicara soal cincin berlian di etalase ini. Bahkan sebutir berlian kecil pun dia tidak akan mampu membelinya meski menjual celana dalamnya. Uang sudah kusiapkan. Kapan transaksinya? Cepat suruh si sampah ini gesek kartunya. Kalau tidak bisa, pukul dia sampai mati. Menyesal sekarang. Masih belum terlambat. Asal kau naik ke ranjang Han Xiao malam ini, aku jamin kau akan aman. Gesek kartunya. Gesek kartunya. Ini adalah kartu emas tanpa batas dari 27 negara. Tuan, Anda... Jangan bercanda. Kartu emas tanpa batas hanya ada kurang dari 10 di seluruh dunia. Dan nomor kartu Anda berakhiran 1, peringkat teratas. Pemilik mal kami, dia adalah senior ke-6, Tuan Zunwang. Bahkan kartunya hanya peringkat ke-9. Dasar udik. Memang udik. Tolong, kalau mau pamer, riset dulu. Kartu seperti ini bahkan kakekku tidak punya. Kau si sampah ini masih berani bermimpi memilikinya. Memalukan. Aku ingat, transaksi di atas 10 juta harus ke ruang VIP. Hahaha, itu kan VIP. Kau pikir itu tempat perkumpulan tunumis kalian? Qin Hao, jangan kira kalau pintu ruang tamu ditutup, kau tidak akan dipukuli. Apa kau pernah dengar menutup pintu untuk memukuli anjing? Xiaomei, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Kakak Ipar, jangan membuat masalah lagi. Membeli cincin berlian atau tidak, itu tidak penting. Xiaomei, percayalah padaku. Aku sudah sesumbar begitu banyak. Mana mungkin aku tidak menerima tantangan ini? Nanti kalau si sampah ini keluar dan tidak bisa membayar, patahkan saja kedua kakinya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Bukankah ini Wang Meimei yang sangat kaya raya? Kudengar sebagian besar pusat perbelanjaan di Changcheng adalah miliknya. Ketua Wang, kenapa Anda datang? Tuan Qin adalah tamu terhormatku. Kau, seorang staf kecil, berani menyinggung pelanggan? Apa? Tuan Qin? Anda juga teman tetua Wang kami? Aduh, maafkan saya tadi. Saya tidak melayani dengan baik. Sekarang, bisakah saya membelinya? Bisa. Tentu saja bisa. Mari, silakan lewat sini. Ketua Wang, jangan sampai kau tertipu oleh sampah ini. Kartu itu sama sekali tidak bisa diproses. Wah, lihat ekspresimu itu. Si sampah ini jelas tidak bisa membayar. Jangan buru-buru dulu.
Jangan terlalu cepat. Biar dia merasa kesusahan dulu. Supaya dia jera. Han Xiao, kumohon padamu. Jangan, tolong. Pak Chin sudah membeli semua cincin yang ada di etalase. Tidak mungkin kan? Masa dia mampu membeli berlian ini? Jangan-jangan kalian yang salah. Mulai saat ini, mal ini tidak menerima keluarga Han. Gawat. Jika keluarga Han masuk daftar hitam, mana bisa jaga wibawa lagi? Kak Hao, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Aku akan menuruti permintaan apapun. Bahkan rela menemani tidur semalam. Tidur denganku? Kau belum punya hak untuk itu. Keluarga Zhao sudah terlalu banyak berbuat jahat. Apakah mereka masih berhak hadir di pesta guru, Tuan Zunwang? Mulai hari ini, keluarga Han dicabut hak hadirnya. Apa? Kalau ayah tahu, aku akan dibunuhnya. Gawat. Kalau kakek tahu, dia pasti tidak akan memaafkanku. Kau yang mencoreng nama keluarga Han. Jangan memutarbalikkan fakta. Kalau bukan karena kamu yang ingin tidur dengan siapa saja, apa ini akan terjadi? Aku serahkan ini padamu. Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Siapa kamu sebenarnya? Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Siapa kamu sebenarnya? Jika aku memberitahu Xiaomei sekarang bahwa aku adalah Tuan Zunwang, dia pasti tidak akan percaya, dan itu akan membuatnya takut. Sebenarnya, kartu itu palsu. Apa? Ketua Wang berutang budi padaku sebelumnya, jadi dia membantuku melanjutkan sandiwara itu. Aku kaget sekali, kakak ipar. Kakak ipar, jika kakak tahu tentang ini, entah bagaimana dia akan menghukummu. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Aku tidak mampu membeli cincin berlian. Apa kamu benar-benar tidak keberatan? Hei, sudah kubilang, ada atau tidaknya cincin berlian itu tidak penting. Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Aku akan menikahimu. Xiaomei, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu upacara lamaran yang megah. Aku akan membuat seluruh Jiangcheng tahu bahwa kamu adalah pengantin paling bahagia di dunia ini. Senior, ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menolak perintah Tuan Zunwang? Langsung saja katakan. Jika keluarga Zhao tidak mendapatkan undangan, mereka pasti akan kembali memaksa Xiaomei untuk menjual diri. Jadi, saya ingin Anda bisa merekrut atas nama grup Wang. Orang yang berhasil direkrut akan mendapatkan undangan. Anda Jin Zhao Xiaomei direkrut. Ya, dengan melakukan ini, tidak hanya keluarga Zhao akan mengurungkan niat menjual Xiaomei, tapi Xiaomei juga akan punya tempat di keluarga Zhao. Keluarga Han telah kehilangan kesempatan menghadiri pesta guru kali ini. Keluarga Zhao kita, sekali lagi, kehilangan kesempatan untuk naik pangkat. Zhao Xiaomei, kalau bukan karena kau, wanita jalang ini dan si sampah ini yang mengacau, apa keluarga Zhao kita akan selemah ini? Tidak apa-apa. Tanpa Han Shao, kita masih punya Hua Shao. Paling tidak, kita masih punya Li Shao. Kakek, saya cucu Anda, bukan wanita jalang. Zhao Xiaomei, kau membuat keluarga Zhao kehilangan kesempatan menghadiri pesta. Sekarang kakek sedang memikirkan cara untukmu. Apa kau masih ingin menolak? Xiaomei, masih ada waktu jika kau berantat sekarang. Tuan Besar Zhao, untuk mendapatkan undangan tidak harus menggunakan cara serendah itu, kan? Saat ini, grup Wang sedang merekrut. Siapapun yang berhasil direkrut, sebagai hadiah akan mendapatkan undangan. Aku percaya Xiaomei bisa. Grup Wang itu tempat apa? Berapa banyak lulusan luar negeri yang berjuang mati-matian hanya untuk jadi segrup kecil? So, Xiaomei, apa hakmu melamar? Wanita ini, seluruh tubuhnya, hanya tubuhnya yang berharga. Kau pikir grup Wang itu rumah bordil? Bagaimana bisa tahu kalau tidak mencoba? Aku percaya, Xiaomei. Kakak Ipa. Baiklah, aku beri kalian satu kesempatan. Jika kali ini tidak diterima, maka patuhlah untuk menemani tidur. Hebat, hebat. Zhao Xiaomei, kali ini aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Oh, si cantik. Kau benar-benar berani melamar sebagai asisten di grup Wang? Aku dengar jika kau tidak diterima, kau harus melayani kami bergantian. Para tuan muda dari keluarga top ini. Kau sangat ingin melayani kami, ya?
Jauhi dia. Oh, kau sih tak berguna juga datang. Ingin melihat sendiri wanitamu, bagaimana dia jatuh ke sarang harimau. Aku beritahu saja ya, ayahku adalah presiden direktur grup Wang. Aku hanya perlu mengirim satu pesan teks ke ayahku. Dijamin, wanita kesayanganmu itu tidak akan diterima kerja. Cepat atau lambat, dia akan mendesah di ranjangku. Aduh, aku tidak sabar. Hei Han Xiao, jangan lupa berbagi. Setelah kau bosan, jangan lupa kirim dia ke ranjangku ya. Atau kita berdua main bersama saja, saudaraku. Berani menghina wanitaku? Mati. Sudahlah kakak Ipa, ini grup Wang, jangan membuat keributan. Zhao Xiaomei, giliranmu wawancara. Zhao Xiaomei. Silakan perkenalkan dirimu. Oh, sangat kecewa. Rasanya tidak enak kan diantam seperti itu? Benar juga. Berapa banyak orang hebat di Qiangcheng hanya bisa melamar posisi paling dasar di grup Wang. Wanita sepertimu yang hanya tahu menjual tubuhnya, jangan datang untuk mempermalukan diri sendiri. Nona cantik, daripada menghabiskan waktu untuk bersedih, lebih baik pikirkan, malam ini kau akan naik ke ranjang tuan muda yang mana? Tenang saja, wanitamu itu Senin, Rabu, Jumat untukku. Selasa, Kamis, Sabtu untuk saudaraku. Dan hari terakhir, kami akan memberikannya padamu. Kalau begitu, wanita ini, bukankah dia seperti ladang yang tidak akan pernah rusak? Keluarga Han, keluarga Hua, grup Wang tidak akan pernah merekrut kalian. Ayahku adalah manajer umum grup Wang. Apa kau cari mati? Han Xiao, jangan terburu-buru. Setelah hasilnya keluar, kita bisa mempermalukan wanita pecundang ini. Pecundang, kau membuatku malu sekarang. Malam ini, aku akan membuat wanitamu membayarnya 2 kali lipat. Hasil wawancara sudah keluar. Keluarga Hua dan keluarga Han tidak akan direkrut. Apa? Apa kalian salah? Aku bahkan belum diwawancarai. Kau tahu siapa ayahku? Kau berani menyingkirkanku? Bahkan ketua Wang pun harus mengikuti perintah Tuan Qin. Tentu saja dia punya hak mutlak untuk bicara. Bahkan ketua Wang pun harus mengikuti perintah Tuan Qin. Tentu saja dia punya hak mutlak untuk bicara. Tidak mungkin pecundang ini setiap hari menganggur. Bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana mungkin ketua grup Wang yang terhormat mendengarkannya? Betul. Sampah ini, bukankah dia hidup dari wanita? Bagaimana mungkin dia punya kekuasaan sebesar itu? Orang-orang yang tidak relevan ini, bukankah seharusnya tidak perlu ada di sini lagi? Kalian mau pergi sendiri? Atau aku yang akan meminta kalian pergi? Apa mungkin si sampah ini benar-benar berhasil mendekati petinggi grup Wang? Kakak, apa kau masih butuh bawahan? Aku cukup bagus dalam pekerjaan. Bagaimana kalau kau pertimbangkan? Berikan aku pekerjaan serabutan. Aku tidak ingin mengulang perkataanku. Keluarga Hua segera dikeluarkan dari grup Wang. Keamanan! Kalian berdua mau apa? Tuan Qin, berikan aku satu kesempatan lagi. Ayahku adalah manajer umum grup Wang. Aku ingin bertemu ayahku. Maaf, Tuan Han ingin bertemu Nona Zhao Xiaomei. Apa? Selamat, kau diterima. Ikut aku. Aku. Tuan Han, Anda mencari saya? Ayah, aku tidak terima. Ayah, aku tidak terima. Kenapa wanita ini yang hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk bekerja menjadi asisten grup Wang? Aku adalah putra kandungmu. Kenapa kau menerimanya? Ini semua karena kau menyinggung orang yang tidak seharusnya. Ketua Wang berkata, keluarga Han tidak akan pernah diterima. Bukan aku, ayah. Siapa yang sudah kusinggung? Mana aku tahu. Setiap hari cuma tahu membuat masalah untukku. Tidak diterima, bekerja itu kecil. Kehilangan undangan Tuan Zunwang itu masalah besar. Tapi aku sudah memikirkan solusinya. Selama aku menjadi pria wanita ini, bukankah undangan itu akan menjadi milik keluarga Han? Ini grup Wang. Kalian tidak bisa sembarangan. Kenapa tidak cepat? Jika bahkan seorang wanita tidak bisa kau atasi, apa kau masih pantas menjadi pewaris keluarga Han? Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan. Jangan. Tenang saja. Selama kau patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kenapa diam saja? Cepat serang dia. Keluarga Han, eksekusi publik. Keluarga Han, eksekusi publik. Maafkan aku, Xiaomi. Aku datang terlambat. Kau pasti si pecundang yang tadi pamer di ruang rapat itu kan? Kau bisa menipu orang lain, tapi tidak denganku. Kau jelas sudah mengetahui hasilnya sejak awal, lalu menyuap asisten Yang untuk bekerja sama denganmu. Ayah, dia adalah si pecundang yang pertunangannya dibatalkan keluarga Zhao. Cepat cari orang untuk menghabisinya. Grup Wang harus membersihkan sampahnya. Kau benar.
Grup Wang memang harus membersihkan sampahnya. Pecundang, jangan kurang ajar. Ayahku adalah presiden grup Wang. Menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Tapi, jika kau tidak ikut campur, aku bisa membiarkanmu duduk di samping dan menyaksikan kami menyiksa wanita ini. Berani-beraninya kau di depanku menggoda wanitaku. Keluargahan, apa kalian tidak takut hancur? Oh, kau si pecundang. Ternyata cukup berani juga ya. Berani-beraninya di wilayah keluargahanku. Mengancamku. Aku sudah menyentuhnya. Memangnya kenapa wanitamu itu? Akan kutiduri. Apa yang bisa kau lakukan padaku, pecundang? Aku hitung sampai 3. Mati atau pergi. Oh, aktingmu bagus sekali. Aku bantu hitung. 3. Wah, putih sekali. Ingin tahu, apakah bagian tubuhmu yang lain juga seputih ini? Ayah, pecundang ini terlalu kejam. Keluargahan akan punah, ayah. Bajingan kurang ajar, kau berani menyentuh fondasi keluargahanku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ketuahan, jangan! Tolong lepaskan kakak iparku! Karena pecundang ini membuat putraku tidak bisa bergerak untuk sementara, maka hanya aku yang bisa melanjutkan keturunan keluargahan. Bagaimana caranya? Kau mengerti? Berani sentuh wanitaku, aku akan membuatmu dan putramu mengalami nasib yang sama. Ya, dasar pecundang, kau tidak lihat, ini grup Wang. Jangan bicara soal melumpuhkanmu, bahkan membunuhmu pun tidak ada yang tahu. Halo, dalam 3 menit datanglah ke kantorku. Aku ingin kau sendiri melumpuhkan keluargahan. Kau gila, dasar pecundang. Kali ini kau mau mencari siapa untuk berakting? Orang yang bisa memutuskan aku tetap di sini atau pergi hanyalah Ketua Wang. Jangan-jangan kau mau bilang kau menelpon Ketua Wang? Tepat sekali. Ketua Wang, orang terkaya di Jiangcheng yang menguasai separuh kota, mengapa dia harus mendengarkan sampah sepertimu? Ayah, sudah kubilang padamu kan, pecundang ini selain membual, dia tidak bisa apa-apa. Jika dia bisa mengundang Ketua Wang datang, aku akan memenggal kepalaku dan menjadikannya bola untuk ditendang. Dasar pecundang. Cepat putuskan. Mau tetap di sini menonton drama atau pergi dari sini? Aku memilih menghancurkan keluargahan. Sudah diambang kematian, masih saja membual. Kemari, jahit mulutnya. Ah tidak, potong lidahnya dulu. Kakak Ipa, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang ini memotong lidahku. Pekundang, kau pasti mati. Aku akan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Hormat Ketua Wang. Ketua Wang, pecundang ini membuat onar di sini. Dia bahkan bilang Anda harus mendengarkannya. Ketua Wang, jangan khawatir. Ayah dan aku sedang bersiap untuk menyingkirkan pecundang ini, agar dia tidak bisa menyebarkan rumor lagi. Tuan Chin Hao adalah tamu VIP saya. Berani menghina tamu VIP saya? Sepertinya manajer umum sepertimu harus diganti ya. Hehe, Tuan Chin Hao, ternyata Anda benar-benar mengenal Ketua Wang. Saya ceroboh. Tenangkan dirimu. Cepat minta maaf pada Tuan Chin Hao. Tidak perlu. Saya tidak menerimanya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu dipecat. Ketua Wang, lihatlah berapa tahun saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Maafkan saya kali ini. Lagi pula, selain saya, siapa lagi yang bisa menduduki posisi ini? Dia saja. Mulai hari ini, kamu adalah manajer umum grup Wang. Saya? Sebagai hadiah, ini adalah undangan. Pesta Guru, Tuan Zun Wang. Ketua Wang, tolong beri keluargahan kami satu kesempatan lagi. Saya hanya bisa memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih bagaimana cara mati. Bawa mereka pergi. Tidak akan ada lagi keluarga Han di Jiangcheng. Ketua Wang, ampuni kami. Ketua Wang, ampuni kami. Cepat pikirkan cara, ya. Kembalilah dan berikan undangan ini kepada kakekmu. Buktikan kemampuanmu kepada kakekmu. Kakek, bagaimana dengan keluarga? Tiba-tiba, banyak sekali orang datang. Xiaomei, kakek tahu kamu, demi keluarga Zhao kita, melamar sebagai asisten di grup Wang. Untuk mendapatkan undangan, kamu juga sudah banyak berkorban. Tapi sekarang keluarga Han sudah hancur. Sepertinya kamu tidak berhasil diterima. Tentu saja, kamu tidak mendapatkan undangan. Tapi jangan khawatir,
Kakek sudah memikirkan cara untukmu. Semua yang hadir di sini adalah tuan muda dari keluarga-keluarga terkemuka. Cukup, kamu menemani mereka semalam saja. Undangan akan jadi milikmu. Kakek! Jangan khawatir, kakek tidak akan menyusahkanmu. Sudah kakek bicarakan dengan mereka. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Keluarga Zhao bagaimanapun juga adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Berani-beraninya melakukan tindakan menjijikkan menjual putrinya secara terang-terangan. Jinho, aku belum selesai denganmu. Tapi kamu sudah berteriak-teriak duluan. Kalau bukan karena ide gilamu yang menyuruh Xiao Mei melamar sebagai asisten grup Wang, jabatan ini dia juga tidak akan digauli begitu saja. Zhao Xiaomei. Lagi pula bukan pertama kalinya. Jangan sok suci lagi. Segeralah beri sumbangsih untuk keluarga Zhao. Keluarga Zhao keterlaluan. Demi selembar undangan, sampai tega mencoreng nama baik keluarga. Ci, Sampah sepertimu tahu apa? Ambil contoh Hua Shao saja. Ayah Hua Shao mendapat bimbingan dari senior Tuan Zunwang di Jiangcheng, langsung menjadi keluarga elit. Keluarga Zhao. Pasti akan di pesta guru, ini menjalin kedekatan dengan Tuan Zunwang. Tunggu dulu kakek. Jadi maksudnya Xiaomei belum pernah disentuh pria. Lalu yang dilelang malam ini bukannya keperawanan Xiaomei. Hadirin sekalian, hari ini kita melelang malam pertama cucu saya. Kesempatan langka, penawar tertinggi yang berhak. Kakek, aku cucu kandungmu. Bagaimana kakek bisa menjualku? Durhaka, Zhao Xiaomei. Kau berani membentak kakek sebagai anggota keluarga Zhao. Seharusnya berkontribusi untuk keluarga Zhao. Kakakmu benar. Jika bukan karena kakakmu yang akan dipersembahkan kepada Tuan Zunwang, dia juga akan bernasib sama sepertimu. Cukup. Xiaomei tidak seburuk yang kalian katakan. Dia sudah berhasil bekerja di grup Wang dan sudah mendapatkan undangan. Awalnya itu untuk keluarga Zhao. Melihat keserakahan kalian sekarang, kurasa tidak jadi saja. Apa? Benar tak itu? Qin Hao, ini bukan tempatmu. Si tak berguna ini untuk membual. Han Xiao sudah memeriksa. Hari ini grup Wang tidak merekrut asisten. sampah tetap sampah. Kata-katanya juga sampah. Kebohongan akan terbongkar dengan sendirinya. Dan itu ada harganya. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana seharusnya seekor binatang. Kakak, jangan menyusahkan kakak ipar lagi. Si bunga teratai putih suci ini mulai berlagak baik. Baiklah. Kalau begitu, kau saja yang menggantikan binatang ini. Zhao Qianqian, kau boleh menyentuhku, tapi jangan sentuh wanitaku. Binatang tetap binatang. Mulai menggigit lagi. Kau benar-benar anjing yang baik untuk adikku ya. Xiaomei, kakek tahu ini pertama kalinya kau gugup. Begini saja, kau pakai kalung anjing ini. Para tamu terhormat di sini cukup membayar 1.000 untuk sekali sentuh. Ini juga untuk memberimu persiapan mental. Xiaomei, kau sekarang adalah CEO grup Wang. Kau tidak perlu takut pada mereka. Qin Hao, jangan-jangan kau menderita delusi. Grup Wang? Bahkan seorang petugas kebersihan harus menguasai 8 bahasa. Zhao Xiaomei bahkan tidak bisa diterima sebagai petugas kebersihan. Masih berhayal menjadi CEO. CEO? Kebetulan aku belum pernah merasakan rasa seorang CEO. Sudah, jika kau benar-benar ingin mendapatkan Xiaomei, tunjukkan saja kemampuanmu. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Xiaomei adalah manusia, bukan barang dagangan. Memangnya kenapa kalau barang dagangan sudah bagus bisa laku dengan harga tinggi? Kau pikir semua orang sama sepertimu? Sampah ini. Bahkan diberi uang pun tidak mau. Jangan banyak bicara lagi. Mulai saja pelelangannya. Kalau tidak, membuang-buang waktu. Nanti tidak laku dengan harga tinggi. 100.000? Biarkan aku yang memulai. Aku akan menyentuhnya dari atas sampai bawah. Untuk semua orang. Hua Shao benar-benar murah hati ya. Soal malam pertama itu... Asal tuan muda ini senang. Membeli malam pertama bukan masalah. Undangan juga bukan masalah. Kalau begitu, terima kasih Hua Shao. Silakan sentuh sesukamu. Minggir. Sampah sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Berlaga pahlawan, pasti demi uang kan? Aku punya banyak uang. Pernah lihat uang sebanyak ini? Asal kau ambil uang ini dengan mulutmu, semua uang ini akan jadi milikmu. Minggir. Punya uang tapi tidak mau. Kau sangat menyukai wanita ini ya? Kalau begitu, setelah aku selesai dengannya, bagaimana kalau kuberikan padamu 1 jam? Minggir. Qin Hao, jika kau terus menghalangi kepentingan keluarga Zhao, aku akan membuatmu mati di padang gurun. Zhao Xiaomei, cepat hentikan si sampah ini.
Kau ingin membuat kakek mati karena marah. Bukan hanya sebuah undangan, kan? Aku punya. Bukan hanya sebuah undangan, kan? Aku punya. Sekarang, bisakah kalian lepaskan kakak iparku? Zhao Xiaomei, kau pikir dengan satu undangan saja, kau bisa menyelamatkan si sampah ini? Benar-benar hayalan. Xiaomei, oh Xiaomei, sekarang kau juga ikut-ikutan si sampah ini, berbicara omong kosong. Benar-benar mempermalukan keluarga Zhao. Undangan sudah kami berikan pada kalian. Kalian sendiri yang buta, jangan salahkan kami. Xiaomei, ayo kita pergi. Sudah mempermalukan keluarga Zhao. Masih ingin keluar hidup-hidup? Malam ini aku harus menyingkirkan sampah sepertimu. Mana orangnya? Semua orang keluarga Zhao, keluar. Kalian main-mainlah dulu. Jika itu tidak cukup, aku masih punya sekelompok orang di rumah, menunggu untuk mencabik-cabik si sampah ini. Kakak Ipa, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Ayo, maju semua. Aku kebetulan ingin meregangkan otot. Mereka semua adalah juara seni bela diri. Satu pukulan saja bisa merenggut separuh nyawamu. Kakek, kumohon lepaskan kakak ipar. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Xiaomei, kau tidak perlu melakukan apapun untukku. Tutup matamu. Pemandangannya terlalu berdarah. Aku takut kau ketakutan. Qin Hao, sudah diambang kematian masih saja sombong. Kalau begitu, mari kita lihat apakah nyawamu sekuat mulutmu. Serang. Kakak, jangan. Aku adalah nona besar keluarga Zhao. Beraninya kalian memukulku. Setiap orang di sini adalah putra keluarga elit. Anak buah mereka masing-masing mencapai 500 orang. Cukup satu tetes ludah dari mereka sudah bisa menenggelamkan kalian. Kalian tahu mereka itu siapa? Sampai berani bicara sembarangan. Bukankah mereka cuma preman bayaran kalian? Apa yang bisa dibanggakan? Dua wanita ini ternyata sangat lapar ya. Habis isi sampah ini, biar mereka berdua rasakan betapa hebatnya aku. Berani menyinggung senior milik Tuan Zunwang. Kalian benar-benar cari mati. Jangan bersandiwara lagi. Selamatkan nyawa lebih penting. Kedua wanita cantik, cepatlah bertindak. Aku jamin, malam ini kalian akan merasa seperti di surga. Kedatangan Master Senior Zunwang. Perintah Zunwang di sini. Siapa yang berani melawan? Salam, Master Senior. Itu perintah Zunwang. Bukankah hanya milik senior Tuan Zunwang? Jangan-jangan si sampah ini adalah Qin Hao. Kapan kamu bisa dekat dengan senior Tuan Zunwang? Kenapa tidak bilang kakek? Betul, Qin Hao. Kapan kamu jadi sekuat ini? Jika kamu bisa membawa undangan itu, aku akan memberimu hadiah malam ini. Undangan pesta guru. Tuan Zunwang, bukankah sudah kuberikan pada kalian? Qin Hao, jangan bercanda dengan kakek. Bagaimana mungkin ini undangan asli? Betul, Qin Hao. Jika aku tahu sebelumnya kamu bisa mendapatkan undangan itu, aku tidak perlu melelang Zhao Xiaomei. Undangan ini asli. Stempelnya tidak bisa dipalsukan. Ini benar-benar asli. Tidak mungkin. Kakek, bagaimana ini? Kamu masih berani bertanya. Bahkan undangan pun berani kau robek. Malam ini kamu temani Hua Shao. Pastikan dapat undangan itu. Kakek. Mengenai Tuan Zunwang, biarkan Xiaomei yang pergi. Keluarga Hua, hak partisipasi dibatalkan. Keluarga Hua. Hak partisipasi dibatalkan. Apa? Hamba yang rendah ini tidak tahu diri, telah menyinggung senior. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Pesta guru. Tuan Zunwang tidak menyambut orang licik sepertimu. Tuan Qin, maafkan kelancangan saya tadi. Pukul saja aku. Bisakah kau memohonkan ampun untukku? Selesai sudah. Kalau ayahku tahu, aku pasti mati. Kau pasti lelah setelah seharian bekerja. Pulang dan istirahatlah. Pulang? Keluarga Zhao sama sekali tidak menganggapmu manusia. Tinggal di keluarga Zhao hanya akan membahayakanmu. Xiaomei, maukah kau pulang bersamaku? Senior, aku serahkan ini padamu. Baik. Semua keluarga besar, jika tidak ingin kehilangan hak untuk hadir di pesta ini, putuskan semua hubungan dengan keluarga Zhao dan keluarga Hua. Jangan pergi. Jangan pergi. Hanya seorang pria. Qin Hao. Aku tidak percaya dengan kecantikanku. Aku tidak bisa menaklukkanmu. Rumahku belum selesai direnovasi. Malam ini kau terpaksa menginap di hotel dulu. Tidak apa-apa, kakak ipar. Bisa tinggal di sini saja, sudah membuatku tenang. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Kakak ipar, apa kau akan menginap di sini malam ini?
Kakak Ipar, apa kau akan menginap di sini malam ini? Kau lelah, istirahatlah yang baik. Kakak Ipar, tadi para senior Tuan Zunwang, kenapa mereka semua membantumu? Apa kau mengenal mereka? Tidak. Mungkin mereka tidak ingin orang-orang itu menghadiri pesta guru yang Tuan Zunwang adakan untuk mereka. Kakak Ipar, kau membual lagi. Untung saja kali ini mereka muncul. Kalau tidak, kau benar-benar akan dicabik-cabik. Jika ada lain kali, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Tenang saja, aku masih punya kejutan untukmu di pesta guru. Aku tidak akan mati semudah itu. Kau membual lagi. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Kenapa kau datang? Xiao Mai, tadi aku melihat Qin Hao sepertinya dipukuli di bawah. Trik apa lagi yang ingin kau mainkan? Ini sungguhan. Aku dengar mereka bilang dia menyinggung senior Tuan Zun. Sial. Mungkinkah kakak Ipar membual tentang senior Tuan Zunwang membuat mereka marah? Halo Hua Xiao, kelinci putih kecil sudah turun. Sisanya terserah padamu. Halo, tolong beritahu pria yang memesan kamar ini. Aku terjatuh, luka parah. Tuan Qin, wanita di kamar 301 baru saja menelpon dan bilang dia tidak sengaja terjatuh. Sepertinya cukup parah. Apa? Xiaomei, kamu baik-baik saja? Aku terjatuh. Cepat, bantu aku berdiri. Kenapa kamu, Xiaomei? Xiaomei sudah menyerahkanmu padaku. Aku tanya sekali lagi, di mana Xiaomei? Jangan terburu-buru. Malam ini, aku hanya milikmu. Aku khawatir saat kamu menemukannya, dia sudah menjadi mainan 7 atau 8 pria. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan marah dong. Malam ini, jika kamu melayaniku dengan baik, aku akan memberitahumu keberadaan wanita jalang itu. Aku tidak tertarik padamu. Pria selalu menginginkan yang tidak mereka miliki. Lagi pula, aku cantik dan bertubuh bagus. Tidak mungkin kamu tidak tertarik padaku. Kecuali kamu bukan pria sejati. Justru pria sejati harus bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimana keadaan Xiaomei, aku hanya mencintainya seorang. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Xiaomei sudah kutemukan. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Di mana ini? Kenapa kamu di sini? Disinilah tempat terakhirmu malam ini. Kakak iparku kenal senior Tuan Zunwang. Jika kau melakukan ini, apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Si sampah yang hanya bisa membual itu, kau percaya perkataannya? Ayahku adalah murid pertama dari senior ke-8 Tuan Zunwang. Dia tidak pernah mendengar nama sampah Qin Hao itu. Melihat ekspresimu ini, kau jelas sudah tahu kebenarannya sejak awal. Berani-beraninya kau menipuku di sini. Hari ini, akan kubiarkan kau melihat betapa hebatnya aku, Hua Xiao. Aku bisa dalam hitungan menit membuat wanita mati di ranjang. Cih, jika kau berani menyentuhku, kakak iparku tidak akan melepaskanmu. Jangan berpura-pura. Aku sudah mencari tahu si sampah itu. Sama sekali belum menyentuhmu. Kau seharusnya merasa terhormat karena malam pertamamu bisa kuberikan padaku. Bagaimanapun, aku adalah anggota keluarga Zhao. Menculikku secara terang-terangan seperti ini. Apa kau tidak takut menjadi musuh keluarga Zhao? Siapa di seluruh Jiangcheng yang tidak tahu bahwa Zhao Xiaomei hanyalah alat untuk mendapatkan undangan? Lagi pula, jika bukan karena kerjasama kakakmu dan persetujuan kakekmu, bagaimana aku bisa menangkapmu semudah ini? Kakek? Kakak? Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Oh, jangan menangis. Temani tuan muda ini minum. Bersukacitalah. Bagaimana? Bukankah setelah minum anggurku ini semakin bersemangat? Apa yang kau berikan padaku?
Ah, Xiaomei, itu obat bius. dasar sampah tak tahu maru. Masih ingin mengambil keuntungan. Minggir, kau menghambat kondisi Xiaomei. Aduh, aku takut sekali. Di luar sana semua anak buahku. Begitu aku memberi perintah, mereka bisa menginjakmu sampai hancur. Ingat, aku sudah memberimu kesempatan. Kau memberiku kesempatan? Akulah yang memberimu kesempatan. Sampah! Klub malam ini dibuka oleh senior ke-8 Tuan Zunwang. Dan ayahku adalah bawahan pertamanya. Jangan bicara soal tidur dengan wanitamu. Bahkan jika diperkosa lalu dibunuh, takkan ada yang tahu. Sepertinya ayahmu juga akan dihukum bersamamu. Dasar sampah. Berani-beraninya mengutukku. Aku akan membunuhmu dulu, lalu mengurus wanita ini. Kemari. Baguslah dia tertidur. Pemandangan terlalu berdarah. Kau tak perlu melihatnya. Kau tidak berpikir kali ini. Para senior, Tuan Zunwang akan lewat sini lagi kan? Aku tidak butuh mereka. Hanya serangga kecil ini, aku bisa menghancurkan mereka dengan satu tangan. Semuanya, serang dia! Buat dia menghilang dari muka bumi. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan membuat wanitamu bertemu Raja Neraka duluan. Jangan bergerak. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan membuat wanitamu bertemu Raja Neraka duluan. Lepaskan dia. Hadapi aku saja jika ada masalah. Baiklah, jika kau berlutut dan mendekat, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan wanitamu. Jika tidak, leher indah ini bisa saja terluka. Jangan sentuh dia. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Sampah. Apa kau pernah merasakan bagaimana rasanya kepala pecah? Lepaskan dia. Nyawaku adalah milikmu. Oh, kau benar-benar berpikir aku tidak berani ya? Aduh, tidak kena. Aduh, tidak kena lagi. Kau sampah. Kenapa kepalamu begitu tidak mencolok? Darah. Hentikan dia! Hentikan dia! Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya memprovokasi keluarga Hua. Aja! Keluarga Hua, sebagai salah satu keluarga terkemuka di Jiangcheng, itu adalah pemberian langsung dari senior Tuan Zunwang. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau melawan Tuan Zunwang. Tidak takut mati mengenaskan? Senior Tuan Zunwang memberikan gelar keluarga Hua untuk menjadi contoh bagi keluarga besar Jiangcheng. Tapi kalian menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang lemah. Gelar keluarga Hua ini cepat atau lambat akan dicabut. Kau sampah. Benar-benar tidak tahu diri. Ayah, si sampah ini sejak pertunangannya dibatalkan keluarga Zal, terus saja berlagak sampai sekarang. Sekarang jangan buang waktu dengannya. Aku hitung sampai 3. Jika tidak menyingkir, keluarga Hua akan dihukum. Kau berani sekali. Berani-beraninya mengutuk keluarga Hua. Orang, pukul si sampah ini sampai muntah darah. Ayah, mana orang-orangnya? Kenapa tidak ada siapa-siapa? Tidak akan ada yang datang. Karena ini adalah wilayahku. Kau sampah. Berani-beraninya kau. Senior ke-8 Tuan Zunwang tidak kau anggap mencari mati. Hentikan. Hentikan. Menghina si sampah Tuan Zunwang. Kami baru saja akan memberinya pelajaran. Buta mata. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya sampah? Jangan-jangan anak ini punya hubungan khusus denganmu? Berbicara tidak sopan, pantas mati. Orang yang kalian sakiti hari ini adalah Tuan Zunwang sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah ini Tuan Zunwang? Aku adalah senior ke-8 Tuan Zunwang. Kau meragukanku? Selesai. Keluarga Hua akan tamat. Tuan Zunwang, saya salah. Mohon maafkan saya. Saya tahu Anda Tuan Zunwang. Bahkan jika saya punya 1000 nyali, saya tidak akan berani menyentuh Anda. Anak kurang ajar. Berani-beraninya kau memprovokasi Tuan Zunwang. Mulai hari ini, enyahlah dari keluarga Hua. Semua urusan keluarga Hua tidak ada hubungannya denganmu. Aja! Tuan Zunwang, anak durhaka ini terserah Anda. Sudah kubilang, berani menyentuh wanitaku. Mati. Sampaikan perintah Zunwang. Keluarga Hua, eksekusi publik. Dokter,
Dokter, tolong. Panas sekali. Nona dari mana ini? Sampai-sampai minum obat seberat ini demi melayani tamu. Kamu siapa? Jangan, Kakak Ipa, tolong aku. Oh, masih kakak ipar. Kalian para nona bermain begitu kotor. Kalau begitu, aku akan detoksifikasi dengan cara ini. Kamu pasti sudah terbiasa. Ini pura-pura menolak, tapi sebenarnya mau. Atau kamu tidak suka, aku tidak membayar. Nona, jangan salah paham. Aku seorang dokter. Aku datang untuk mengobatimu. Tidak sama dengan tamu-tamu berantakanmu itu. Tidak sama. Tolong, tolong. Putih sekali. Kaki ini cukup untuk kumainkan setahun. Xiaomei, semua bilang dokter itu berhati mulia. Kamu seorang dokter, menyalahgunakan wewenang dan memaksa pasien. Tidak takut kena karma. Apa yang kau tahu, bocah tak berguna? Nona ini terkena obat bius. Aku sedang menyelamatkan orang. Lagi pula, ini semua hanya sandiwara. Wanita yang dibeli dengan uang, kau anggap serius? Dukun. Xiaomei akan diselamatkan oleh Sai Yishan. Pergilah. Haha, kau hanya membual. Sai Yishan yang terhormat. Bahkan direktur rumah sakit kami tidak bisa mengundangnya. Apalagi kau si sampah ini. Siapa bilang dia tidak bisa diundang? Dari mana sebenarnya si sampah ini mendapatkan wanita ini? Barangnya bagus-bagus sekali. Ini menghina Sai Yishan. Kau tahu apa akibatnya? Cih, Sai Yishan adalah pertapa agung yang bersembunyi di Gunung Sweding. Mana mungkin wanita murahan seperti ini bisa menyamar? Sudah, jika ingin melakukan hal kotor seperti ini, jangan datang ke rumah sakit. Rumah sakit bukan tempat hiburan. Sai Yishan, dia sudah bicara sejauh ini. Apa kau bisa menahannya? Akhirnya tenang juga. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Gawat, racunnya sudah menyebar ke seluruh organ dalam. Harus segera dioperasi. Segera siapkan ruang operasi. Segera siapkan ruang operasi. Maaf, sudah penuh. Meskipun tidak penuh, kalian yang tidak jelas ini tidak akan mendapat giliran. Cao Xiaomei, jika pengobatan tertunda karena ini, nyawamu mungkin tidak akan selamat. Cao Xiaomei, Oh, jadi kalian adalah yang diceritakan. Yang punya hubungan gelap, kakak ipar dan adik ipar perempuannya. Kenapa adik ipar perempuannya sudah tidak seru lagi? Malah mencari wanita lain lagi. Bermain peran ya? Nona Sai Yishan, berapa banyak uang yang diberikan si orang tak berguna ini padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Main denganku juga. Oh, Maraja, jujur saja akan kuberitahu kalian. Rumah sakit ini adalah milik keluarga Li Jiangcheng. Li Xiao bilang tidak akan menerima nona kedua keluarga Zhao. Kecuali dia dibawa ke ranjang Li Xiao dulu. Aku bertanya padamu sekali lagi. Akan kau siapkan ruang operasi atau tidak? Kenapa? Mau main akupunktur lagi? Meskipun aku belum bisa memecahkan cara-cara sesat kalian, tapi aku tahu adik ipar perempuanmu tidak punya banyak waktu. Ah, dasar orang tak berguna. Kau serius? Jangan lupa, tanpa aku menyiapkan ruang operasi, wanita ini tidak akan bertahan malam ini. Aduh, sakit. Aku akan segera mengaturnya. Siapa yang berani membuat keributan di rumah sakit? Direktur, akhirnya Anda datang. Si bajingan kecil ini membuat rumah sakit ini kacau balau dan mencari seorang wanita penghibur menyamar sebagai guru Anda, Sai Yishan. Orang-orang seperti ini harusnya dibawa ke ruang operasi dan dibedah. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani menyinggung guruku, Sai Yishan? Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana si berandal kecil ini bisa mengundang Sai Yishan? Direktur, dokter yang tidak kompeten seperti ini tidak perlu dipertahankan, kan? hamba yang rendah ini tidak tahu diri. Tidak tahu bahwa tabib agung telah tiba. Telah menyinggung tabib agung. Anda orang besar. Jangan pedulikan kesalahan kecil hamba. Jangan biarkan direktur memecat hamba. Tuan Qin, Anda satu-satunya orang yang pernah saya lihat bisa mengundang Sai Yishan. Bisakah Anda memohonkan untuk saya? Kau berulang kali mengganggu wanitaku, menantang batas kesabaranku. Kira-kira aku akan membantumu tidak? Menyinggung Sai Yishan sama dengan menyinggung seluruh dunia medis. Sepertinya sulit bagimu untuk berpraktik lagi. Lebih baik ganti profesi saja. Aduh, direktur. Jika saya tidak jadi dokter, saya bisa jadi apa? Ini sama saja menyuruh saya mengemis. Pergi. Xiaomei. Gawat, tidak ada waktu untuk operasi. Cepat, bawa pil Jozuan untuk menyelamatkan nyawanya. Baik, pil ini diberikan oleh senior saat itu. Ketika dia menerimaku sebagai murid, selalu kubawa. Xiaomei, ada apa ini? Pilnya beracun. Guru, tak kusangka kau masih sama seperti dulu.
begitu mudah percaya orang. Kenapa? Dalam hal medis, dalam hal pengalaman, aku juga bisa dibilang melampauimu. Tapi aku masih harus mendengarkan gadis kecil sepertimu. Aku tidak terima. Jangan gunakan pikiran picikmu itu, membuat Xiaomei terluka tanpa sebab. Ini semua karenamu. Bahkan Zhao pun tidak bisa mengundang guruku. Sampah kecil sepertimu. Bagaimana bisa kau mengundangnya? Guru, apa kau begitu sembarangan? Durhaka pada guru dan leluhur. Berapa nyawa yang kau punya untuk membayar? Serahkan penawarnya, atau mati. Dunia ini akan berubah. Pria tampan tak berguna pun ingin jadi pahlawan. Aku ingin lihat sampai kapan kau, si orang tak berguna yang hanya bisa menyenangkan wanita ini, akan terus berlagak seperti ini. Tidak bisa. Nyawa Xiaomei dalam bahaya. Aku tidak boleh gegabah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ingin bernegosiasi denganku? Baik. Selama kau bisa membawa guruku ke ranjangku, penawarnya akan jadi milikmu. Tidak tahu diri. Kau tahu siapa wanita yang kau hina itu? Bukankah dia hanya jiwa yang akan mati di bawah celanaku malam ini? Kau sampah ini. Jangan-jangan kau menginginkan kedua wanita itu. Nafsu sebesar itu. Apa kau sanggup? Menghina senior. Tuan Zunwang, bagaimana seharusnya dihukum? Harus dibunuh. Haha, guru, kenapa kau belajar hal yang tidak baik? Malah belajar membual dari sampah ini. Jika kau adalah senior, Tuan Zunwang, maka aku adalah Tuan Zunwang itu sendiri. Perintah Zunwang ada di sini. Bisakah kau mati dengan tenang sekarang? Ini benar-benar perintah Zunwang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi senior, Tuan Zunwang? Aku mengajarimu ilmu medis, agar kau bisa menjadi direktur rumah sakit Jiangcheng. Itu agar kau bisa menyembuhkan orang dan menolong dunia. Tapi kau malah menyalahgunakan jabatan direktur untuk berbuat semena-mena. Kurasa kau tidak perlu lagi berpraktik medis. Guru, aku yang bodoh. Demi hubungan guru murid kita. Maafkan aku. Penawarnya mana? Penawarnya belum selesai dikembangkan. Apa? Sebagai seorang dokter, kau berani mempermainkan nyawa pasien? Bawa dia untuk eksekusi publik. Mohon, senior, berdua, tegakkan keadilan. Baik, Tuan Zunwang. Zunwang? Kau adalah Zunwang? Tuan Zunwang, ampuni saya tidak akan berani lagi. Serat dia pergi, jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Baik. Jangan bunuh saya. Tuan Zunwang, ampuni saya. Jantungku sakit sekali. Xiaomei, senior. Racunnya sudah menyebar ke jantung. Jika tidak segera diobati, dia pasti akan mati. Saat ini tidak ada penawar. Saya hanya bisa mencoba menggunakan kekuatan dalam untuk mengeluarkan racunnya. Baringkan dia dulu. Lepaskan pakaian atasnya. Saya harus menggunakan kekuatan dalam untuk mengeluarkan racunnya. Saya tidak bisa mengurus semuanya. Saya butuh bantuanmu. Jangan khawatir, racunnya sudah hilang. Senior, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mungkin terlalu banyak menggunakan energi. Kau jaga dia di sini. Setelah racunnya hilang, dia akan sadar. Saya akan kembali beristirahat beberapa hari. Kalau tidak, saya tidak akan punya tenaga untuk ikut. Pesta guru yang kau siapkan untuk kami. Terima kasih, senior. Kakak ipar, ada apa ini? Kakak ipar, ada apa ini? Tadi senior ke-9 Tuan Zunwang datang menyelamatkanmu. Terpaksa harus melepas pakaian. Kau, semua sudah melihatnya. Semua. Kakak ipar. Senior, bagaimana keadaan senior ke-9? Suplemen yang kau kirim tidak akan habis dimakan seumur hidup. Ditambah lagi dengan perawatan dari senior utama, aku yakin dia akan segera pulih. Kalau begitu aku lega. Senior, aku ada satu hal lagi yang ingin kuminta bantuanmu. Ada apa? Meskipun Xiaomei sekarang adalah presiden direktur grup Wang, statusnya yang diangkat dari luar membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan. Untuk bisa berdiri kokoh di grup Wang, dia harus menyelesaikan sebuah proyek yang sangat sulit. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Rapat direksi akan segera dimulai. Sebagai presiden direktur grup Wang, kau tidak boleh absen. Setelah naik mobil, ganti bajunya. Bagaimana bisa menghadiri rapat direksi dengan pakaian ini? Rapat direksi akan segera dimulai. Sebagai presiden direktur grup Wang, kau tidak boleh absen. Setelah naik mobil, ganti bajunya.
Oh, bukankah ini presiden direktur baru yang diangkat dari luar? Zhao Xiaomei? Bukankah seharusnya kamu minum teh dan baca koran di ruang rapat? Apa yang kamu lakukan di sini? Kita sedang mengadakan rapat dewan direksi. Apa kamu mengerti? Saya akan berusaha keras untuk mengikutinya. Hari ini kita akan membahas utama dalam proyek Gedung Feyang, masalah pemogokan pekerja. Karena masalah penandatanganan kontrak proyek, pembayaran proyek tertunda. Tapi proyek tidak bisa ditunda. Apakah ada saran dari kalian? Proyek serumit ini, bisakah kita dengan tenang menyerahkannya kepada Presiden Direktur Zhao? Saya setuju. Saya tidak peduli bagaimana Presiden Direktur Zhao mendapatkan posisinya. Tapi bukankah seharusnya dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya? Agar semua orang di sini yakin. Presiden Direktur Zhao, apa kamu bisa? Saya. Jangan-jangan, seperti yang beredar di luar sana, Presiden Direktur Zhao tidak punya kemampuan apa-apa, hanya mengandalkan tubuhnya untuk naik jabatan. Kalau begitu, artinya nanti karyawan tidak perlu bekerja. Cukup bisa tidur dengan atasan? Begitu saja. Saya bisa. Baiklah, kalau begitu masalah ini akan diserahkan kepada Presiden Direktur Zhao. Pastikan para pekerja ini mulai bekerja. Kakak, kenapa kau di sini? Nanti kau akan tahu, Li Xiao. Akhirnya kau datang juga. Tenang saja. Aku sudah bereskan semuanya dengan mandor di sini. Begitu patuh ya? Malam ini, aku harus memberimu hadiah yang pantas. Orangnya sudah kubawa untukmu. Janji yang kau buat padaku, jangan sampai kau ingkari. Tenang saja. Seumur hidupku belum pernah melihat direktur wanita. Zhao Qianqian, apa lagi yang kau lakukan? Aku sudah bicara dengan Li Xiao dan mandor ini. Syarat untuk melanjutkan pekerjaan adalah kau tidur dengannya semalam. Aku adikmu. Kau tega melakukan hal seperti ini? Aku dan Li Xiao sedang membantumu menyelesaikan proyek ini. Kalau tidak, apa kau punya cara lain agar para pekerja ini mulai bekerja? Kamarnya sudah disiapkan untukmu. Pergilah. Kami menunggumu di luar. Tidak. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk tetap di grup Wang. Kudengar kau bahkan tidak melepaskan iparmu sendiri. Berlagak sok suci apa? Kurang ajar. Beraninya. Siapa yang memberi kalian nyali berani mengganggu wanitaku? Kurang ajar. Siapa yang memberi kalian nyali berani mengganggu wanitaku? Bukankah ini si sampah yang kutolak pertunangannya? Kau hanyalah anjing tak berguna dari keluarga Zhao. Masih menganggap dirimu manusia? Zhao Xiaomei, apa yang bisa kau dapatkan dengan tidur bersama si sampah ini? Lebih baik gunakan tenagamu untuk hal yang benar. Aku baru saja bicara dengan mandor. Jika kau bisa terus tidur sampai proyek selesai, maka proyek bisa diserahkan tepat waktu. Siapapun yang berani menghina Xiaomei lagi, aku tidak akan berbelas kasihan. Oh, besar sekali mulutmu. Kau sampah dari keluarga Zhao ini. Apa kau mau menggigit tuanmu? Si pekundang berani melawan grup Wang. Ayo, bereskan dia. Jangan, Kakak Ipa, cepat pergi. Xiaomei, jangan takut. Aku berjanji padamu. Seumur hidup ini, aku akan melindungimu. Dengan tubuh sekecil itu, kau masih ingin melindungi orang. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Saudara-saudara ini, kalau tidak 100, pasti ada 80. Cukup satu perintah dariku. Mereka bisa menginjatmu sampai jadi lumpur. Wah, banyak sekali orangnya. Kalau begitu, tidak perlu bagi angpau. Biarkan Zhao Xiaomei membayar dengan tubuhnya saja. Kakak ipar, mereka banyak sekali. Jika tidak pergi sekarang, akan terlambat. Xiaomei, awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk belajar. Tapi tak kusangka bertemu sampah-sampah ini. Grup Wang harus dibersihkan. Kau ini siapa? Apa kau pikir grup Wang milikmu? Sepertinya jika tidak diberi pelajaran, kau benar-benar tidak tahu diri seperti anjing. Serang dia semua. Aku tidak tahan lagi. Kita semua manusia. Kenapa harus merebut wanitanya dan menyuruh kita memukulinya? Kalian memberontak. Apa kalian masih mau gaji? Kau biasa menahan gaji kami. Itu sudah cukup. Sekarang kau menyuruh kami memukul orang. Meskipun aku tidak punya uang, tapi aku punya hati nurani. Hari ini, meskipun tidak punya uang, aku tidak akan membantumu melakukan kejahatan. Baiklah, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Perhiasan-perhiasan ini, anggap saja sebagai bunga atas gaji kalian yang tertunda. Kalian tenang saja. Grup Wang akan menepati janjinya. Tidak akan mengurangi sepeser pun dari kalian. Xiaomei, kau berubah menjadi lebih berani. Saudara-saudara, CEO cantik ini orang baik. Aku yakin dia tidak akan membohongi kita. Kita lanjutkan. Baik. Kalian sudah gila. Mau memberontak. Yang bayar gaji itu grup Wang. Bukan wanita ini. Zhao Xiaomei, kau hebat sekali. Langsung memikat begitu banyak orang. Bukankah kau berpura-pura polos? Karena tidak mau menjual diri, maka melakukan pekerjaan fisik seharusnya bisa kan? Li Xiao, waktu penyerahan juga sudah dekat.
Dengan sedikit tenaga kerja itu, apa sampah-sampah ini bisa dipindahkan semua? Presiden Director Zhao hanya membuatmu sedikit berkeringat. Kau tidak akan menolak kan? Para pekerja mungkin punya pekerjaan lain. Mungkin tidak bisa membantumu. Baik, aku akan memindahkannya. Xiaomei. Kakak ipar, para pekerja ini sangat percaya padaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Baik, aku akan membantumu. Jika kesulitan sekecil ini saja tidak bisa kuatasi, bagaimana aku bisa menjadi presiden direktur grup Wang? Tenang saja. Presiden Direktur Grup Wang yang terhormat, bekerja di lokasi konstruksi. Menarik sekali. Xiaomei? Hanya memindahkan barang. Apa perlu begitu berlebihan? Jangan gunakan trikmu berpura-pura menyedihkan di depan pria itu. Taruh di lokasi proyek. Aduh, ku bilang, kau kesini mau malas-malasan atau bekerja? Jika proyek tertunda, kau bisa tanggung. Para senior Gunung Sweding, dengarkan. Angkat ini. Baik, ya ampun. Senior Tuan Zunwang, kenapa mereka semua datang ke sini? Ketua Wang, bagaimana bisa Ketua Wang turun tangan sendiri? Dan juga para senior, kalian adalah senior Tuan Zunwang. Ini tidak boleh terjadi. Cepat angkat. Jika mereka kelelahan, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Dasar bajingan, berani-beraninya kau tidak sopan pada tamu terhormat Zunwang. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana wanita ini bisa dekat dengan Zunwang? Untuk berterima kasih kepada Nona Zhao karena telah datang ke pesta guru, Zunwang sudah menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli grup Feiyang. Ini semua uang para pekerja, tidak kurang 1 sen pun. Ada apa, Kakak Ipa? Apa? Wanita itu tidak memberitahumu bahwa Nona Zhao adalah tamu terhormat? Kau ingin membunuhku? Berani-beraninya menipuku dan menyinggung Tuan Zunwang. Malam ini kau akan kupersembahkan untuk memuaskan semua orang di sini. Jangan, Li Xiao. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi, Xiaomei. Bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Maafkan aku ya. Saat kau mengkhianatiku, apa kau menganggapku adikmu? Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku salah, Ketua Wang. Tolong jangan pecat aku. Tidak memecatmu bisa saja, tapi kau harus mulai dari bawah. Apa? Jika ayahku tahu ini, aku mempermalukan keluarga Li. Dia pasti akan membunuhku. Kakak, aku dengar kau dan Ketua Wang punya hubungan baik. Jika kau mau membantuku memohon, aku pasti akan mengabdi padamu. Tadi kau menyuruh Xiaomei mengangkat berapa banyak? 10 kali lipat akan kau bayar. Terima kasih, kakak. Jangan bilang 10 kali lipat. Bahkan seluruh lokasi konstruksi ini, aku bisa mengangkatnya sampai selesai. Cepatlah. Apa kau tidak makan? Dasar pengkhianat. Berapa banyak keuntungan yang sudah kau ambil dariku? Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Jangan banyak bicara. Jangan membuat kakak tidak senang. Mogok kerja para buruh ini tidak lepas dari ulahmu. Karena tidak punya kemampuan memimpin, bukankah sudah saatnya diganti? Apa? Menurutku, dia cukup cocok. Mulai hari ini, kau adalah mandor di sini. Terima kasih, bos. Masih bengong apa? Cepat bekerja, kau. Jika tidak selesai sebelum gelap, gajimu akan kupotong. Aduh. Xiaomei, kenapa kau membawaku kemari? Kakak Ipa, kau tadi berakting lagi, bukan? Mengambil kesempatan saat Tuan Zunwang akan mengakuisisi grup Feiyang, kau berpura-pura mengenal para senior Tuan Zunwang, lalu membelaku. Mereka baik hati, jadi tidak akan membongkar rahasiamu. Tapi bagaimana jika kakak tahu? Entah bagaimana mereka akan menghadapimu lagi. Xiaomei, sebenarnya aku hanya... Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi kamu juga sudah lihat. Meskipun aku ini presiden grup Wang, aku tidak punya kekuasaan nyata sama sekali. Aku tidak bisa melindungimu. Kakak Ipa, berjanjilah padaku. Jangan memaksakan diri lagi nanti, ya? Baik, aku berjanji padamu. Bahkan jika aku memberitahu Xiaomei sekarang identitas asliku, dia tidak akan percaya. Lebih baik menunggu pesta guru baru bicara. Para senior, kalian sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, ini memang tugas kami para senior. Junior, kamu datang kemari.
Pasti bukan hanya untuk berterima kasih, kan? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian, yaitu dekorasi pesta guru. Bisakah diserahkan pada Xiaomei? Biarkan wanita yang kucintai mendekorasi tempat lamaranku sesuai keinginannya. Bukankah ini romantis? Melihat Junior begitu tulus, terimalah dia. Aduh, baiklah. Karena semua orang tidak keberatan, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagus. Ketua Wang menyerahkan tugas penting menyiapkan pesta guru kepadaku. Aku harus melakukannya dengan baik. Oh, bukankah ini Presiden Grup Wang? Kenapa? Ketua Wang tahu tentang pameranmu dengan sita berguna itu. Presiden jadi petugas kebersihan, datang untuk bersih-bersih ya? Jangan sampai ada sampah yang terlewat, terutama sampah ini. Pantas saja. Bagaimana senior? Tuan Zunwang bisa mengenal orang tak berguna seperti ini. Ketua Wang memintaku menyiapkan tempat pesta guru. Jika kalian tidak ada urusan, silakan keluar. Ini adalah pesta guru, Tuan Zunwang, bukan perkumpulan pengemis kalian. Ambil contoh gelas anggur ini. Apa kamu bisa membedakan antara kristal dan kaca? Jangan-jangan kamu pikir, toh sama-sama transparan. Jadi tidak ada bedanya. Lalu, minuman di pesta ini, apa kamu tahu cara memilihnya? Tahun berapa yang enak? Bagaimana mencium aromanya? Bagaimana melihat warnanya? Oh, masih tidak terima ya? Tapi, ada satu hal yang sangat cocok untukmu. Dia belum pernah melihat apa-apa. Meskipun dia belum berpengalaman, tapi tubuhnya memang luar biasa. Mengenakan baju renang yang kusiapkan untukmu dan menari, itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan. Kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan bilang pada Ketua Wang. Hahaha. Menakutiku? Aku takut sekali, oh. Kalau tidak mau pakai, ya sudah jangan pakai. Lepas saja. Lepas saja. Oh, bukankah ini? Oh, ini Chin Hao, si Raja Sok itu. Ada apa? Mau bikin drama lagi hari ini? Manajer Yang, orang yang bisa datang ke Hotel Baoyu itu semuanya kaya raya dan terhormat. Kenapa ada anjing dan kucing yang bisa masuk? Kalau kau anjing ini bikin masalah lagi, aku akan panggil Satpam. Kejadian terakhir itu, apa belum cukup jadi pelajaran untuk kalian? Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Siapa yang memberi kalian nyali? Berlaga. Terus saja berlaga. Aku sudah dengar semua perkataan kalian berdua. Anjing dan jalang itu. Semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Kau hanyalah alat pelampiasan amarah Tuan Zunwang. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Karena si sampah ini sangat suka menjadi anjing si jalang ini. Baiklah. Ketua Wang bukannya menyuruh jalang ini untuk membersihkan. Kalau begitu, kau saja yang coba rasakan air di pemandian air panas ini. Bersih atau tidak? Hei, Senior Nalan. Cepat datang ke lantai atas Hotel Baoyu. Hahaha, dasar sampah. Kau pandai sekali berlaga. Ku dengar Ketua Nalan itu sedang di luar negeri. Dia tidak mungkin terbang kembali hanya demi sampah sepertimu, kan? Jangan melawan lagi. Cepat minum. Jika tidak minum, Jangan salahkan kami jika kami bertindak. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan pada keluarga Li. Mulai saat ini, di Changcheng tidak akan ada lagi perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Li. Keluarga Li, bersiaplah untuk bangkrut. sialan. Sampah ini berani mengutuk keluarga Li kami. Kemari. Tekan kepala sampah ini ke dalam air, sampai dia menghabiskannya. Jangan. Baiklah, kalau begitu coba saja. Kakak ipar, jangan membuat masalah lagi. Kakak ipar, jangan membuat masalah lagi. Kakak ipar, kali ini aku harus menyelamatkanmu. Li Xiao, lepaskan kakak iparku. Aku akan melakukan apa saja. Xiaomei. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Kau sudah janji padaku untuk tidak membual lagi. Kumohon kakak ipar, harga diri tidak sepenting itu. Cinta suami istri yang dalam ya. Zhao Xiaomei, kau masih tahu dia kakak iparmu. Merebut suami kakakmu terang-terangan. Kau benar-benar murahan. Zhao Tiantian, aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Jangan menghina Xiaomei di sini. Oh, anjing sepertimu ingin menggigit lagi. Sayangnya, ini bukan kandang anjingmu. Kau hanya akan disembelih. Nanti, dendam lama dan baru akan kita bereskan. Cincang anjing ini jadi 8 bagian. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Kau sudah berkali-kali membuat kakak marah. Kali ini kau tidak bisa lari. Lepaskan kakak ipar. Aku akan menuruti kalian. Ini adalah kejutan yang kusiapkan untukmu. Jika ingin menyelamatkan kakak iparmu, pakai ini dan menarilah. Yang seksi dan membara ya. Cepat rekam. Siapa tahu bisa dijual dengan harga bagus. Xiaomei, kita pergi. Jika mata anjingmu itu tidak bisa menghargai, maka jangan memilikinya lagi. Xiaomei, ayo kita pergi.
Jika mata anjingmu itu tidak bisa menghargai, maka jangan memilikinya lagi. Minggir! Oh, sudah diambang kematian dasar sampah. Masih saja sombong. Dulu kau beruntung, tapi kali ini tidak akan seberuntung itu. Li Xiao, jangan biarkan sampah ini mati terlalu mudah. Kakak Ipa, cepat pergi. Xiaomei, tunggu sebentar. Nalan akan segera datang. Bagaimana mungkin Nalan Xian yang terhormat mendengarkan perintah sampah sepertimu? Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat atau lambat, kau akan mati. Tidak ingin mati juga bisa. Biarkan wanitamu itu memakai baju renang dan menari. Berapa lama dia bisa menari? Selama itu pula kau bisa lari. Tapi dengan kekuatan keluarga Li, kau menari 3 hari 3 malam pun, kau tidak akan bisa lari. Berani lagi memaksa wanitaku. Jangan salahkan aku jika keluarga Li hancur. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Dasar sampah. Kau berani mengutuk keluarga Liku. Kemari, cabut lidahnya. Li Xiao, aku bersedia memakainya. Aku bersedia menari. Lepaskan kakak iparku. Xiaomei. Kakak ipar, lari sejauh mungkin. Jangan pernah menoleh ke belakang. Xiaomei, tunggu sebentar lagi. Nalan akan segera datang. Kakak ipar, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Apa kau benar-benar tidak peduli dengan nyawamu? Jika kau tidak melompat sekarang, Li Xiao tidak akan sabar lagi. Aku akan melompat. Aku akan melompat. Tidak bisa, Xiaomei. Percayalah padaku. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Ya. Ketua Nalan Xian tiba. Ketua Nalan Xian tiba. Tidak mungkin. Bukankah Ketua Nalan Xian ada di luar negeri? Pesawat pribadi Ketua Nalan Xian adalah pesawat tercepat di dunia. Dia bisa tiba di sini secepat mungkin. Mungkinkah si sampah itu benar-benar punya hubungan dengan Ketua Nalan Xian? Oh, Tuan Chin Hao. Ini salah paham. Salah paham. Jika aku tahu kau dan Ketua Nalan Xian punya hubungan sebaik itu, meskipun aku punya 1000 nyali, aku tidak akan berani mengganggumu. Qin Hao, tidak kusangka kau begitu hebat. Semua sebelumnya hanyalah salah paham. Malam ini, Miranjang, aku akan meminta maaf padamu dengan kemampuanku. Hari ini Xiaomei datang untuk mengatur pesta guru. Kedua orang ini sengaja membuat kekacauan, mengulur-ulur waktu. Bagaimana mereka harus dihukum? Keluarga Li dicabut haknya untuk hadir. Keluarga Zhao, hanya Zhao Xiaomei yang boleh ikut. Apa? Nalan Xian, jangan. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhku. Ini semua salahnya. Wanita ini, dia yang menyuruhku melakukannya. Kalian mau membunuh atau menyiksaku. Jangan libatkan keluarga Li. Kau menyalahkanku. Jika kau tidak ingin tidur dengan setiap wanita, apa ini akan terjadi? Baik, seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka mengotori tempatku. Xiaomei, sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Kau bisa mengatur apapun yang kau mau. Baik, seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka mengotori tempatku. Tuan Chin, Nona Zhao, apapun yang terjadi, Anda bisa memerintah saya. Mulai hari ini, saya hanya akan mendengarkan kalian berdua. Kebetulan sekarang waktunya makan. Pekerjaan apapun bisa diserahkan pada manajernya. Ya. Silakan perintahkan. Tuan Zunwang mengadakan pesta guru di sini. Terutama untuk berterima kasih pada setiap senior. Lagi pula, 9 senior kami semuanya cantik. Kita buat panggung di sana saja, supaya 9 senior bisa jadi pusat perhatian semua orang. Ide bagus. Senior Nalan, bagaimana menurutmu? Boleh saja. Aku memang suka dilihat orang. Senior memujimu. Xiaomei, di hari pesta guru, aku akan melamarmu di sini. Membuatmu jadi pusat perhatian semua orang. Kamu sampah. Kau begitu berani menyinggung senior Tuan Zunwang. Kau ingin keluarga Li hancur. Maaf, aku salah, Ayah. Itu semua gara-gara sampah itu. Entah dari mana dia belajar ilmu pemikat. Kenapa semua wanita di dunia mendengarkan omongannya? Kalau kemampuanmu kalah, jangan menyalahkan langit dan orang lain. Karena sudah begini keadaannya, pemuda itu, aku juga harus menemuinya. Ayah, sampah yang naik karena perempuan itu apa yang perlu ditemui? Kau tahu apa? Hanya dalam beberapa jam, keluarga-keluarga besar di Jiangcheng semua membatalkan kerjasama dengan keluarga Li. Jika terus begini, keluarga Li akan bangkrut. Bangkrut? Bukankah seluruh keluarga kita akan kelaparan? Ayah, cepat pikirkan cara. Cepat pergi dan cari pemuda itu. Bagaimana dia bisa naik ke sini? Pemuda ini, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ayah, kenapa ayah begitu sopan padanya? Dia hanyalah sampah di pinggir jalan. Ah, putraku bicara terlalu cepat. Jangan dimasukkan ke hati.
Siapa nama Anda, pemuda? Putraku tidak memberitahumu. Anda siapa? Qin Hao, siapa kau sebenarnya? Nama sampah juga sampah. Aku khawatir itu akan mengotori telinga ayah. Dasar bajingan. Berani menyinggung Tuan Zunwang. Kau ingin mati? Tuan Zunwang, ayah, apakah ayah salah? Bagaimana mungkin sampah ini Tuan Zunwang? Apa yang kau tahu? Ketua Wang adalah senior ke-6 Tuan Zunwang. Dan aku sudah bertahun-tahun di sisi Ketua Wang. Tidak mungkin salah. Karena kau tahu identitasku, maka kehancuran keluarga Li bisa dihindari. Tuan Zunwang, aku salah. Jika aku tahu Anda Tuan Zunwang, 1000 nyali pun aku tidak akan berani. Semua ini gara-gara anak durhaka ini. Mulai hari ini, dia dikeluarkan dari keluarga Li. Tidak ada lagi orang ini di kediaman keluarga Li. Nyawamu ini adalah milik Tuan Zunwang. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Li. Nyawanya? Aku tidak tertarik. Aku datang hari ini untuk 2 hal. Pertama, untuk mencegah keluarga Li menindas wanitaku lagi. Aku datang khusus untuk memperingatkan. Jika ada lain kali, keluarga Li akan dihukum. Cepat berterima kasih kepada Tuan Zunwang. Terima kasih, Tuan Zunwang. Hal kedua, aku ingin Li Xiao di pesta guru besok melayani Xiao Mei secara khusus. Baik. Jangan bicara soal melayani Xiao Mei. Bahkan menjadi anjingnya pun aku bersedia. Dan lagi, jangan bocorkan identitasku keluar. Selamat jalan, Tuan Zunwang. Apa ini? Ini terlalu indah. Aku harap kamu menjadi yang tercantik di pesta guru besok. Tokoh utama besok adalah senior. Kita sebaiknya bersikap rendah hati. Aku khawatir kita tidak bisa bersikap rendah hati. Apa katamu? Bukan apa-apa. Tunggu sampai pesta guru besok. Kamu akan tahu semuanya. Andai kamu juga bisa pergi. Nalan baru saja memberikannya padaku. Undangan. Besok kamu benar-benar bisa datang. Bagus sekali kakak ipar. Halo? Apa? Ada apa kakak ipar? Tidak apa-apa. Hari ini kamu istirahat yang baik. Besok di pesta guru, kita bertemu. Kunlun dalam masalah. Aku harus kembali sebentar. Aku akan menemanimu. Aku juga. Aku ikut. Aku juga pergi. Aku juga. Tidak perlu. Hanya semut kecil akan segera musnah. Aku akan datang tepat waktu di pesta guru besok. Jangan coba-coba tinggalkan kami. Ayo pergi. Pesta guru Tuan Zunwang akan dimulai besok. Tapi keluarga Zhao kami bahkan tidak punya satu undangan pun. Ini semua salahmu. Sudah aku bilang, goda para tuan muda dari keluarga besar Jiangcheng untuk mendapatkan undangan. Tapi sekarang keluarga Zhao kami hanya Zhao Xiaomei yang bisa hadir. Dengan penampilannya itu, bagaimana mungkin Tuan Zunwang tertarik? Benar-benar menyia-nyiakan kesempatan. Kakek. Selain para senior itu, yang tahu seperti apa rupa Zhao Xiaomei, sepertinya tidak ada orang lain yang pernah melihat Zhao Xiaomei. Lanjutkan. Selama Zhao Xiaomei tidak bisa menghadiri pesta guru, selama aku bisa mendapatkan undangan di pangannya. Selama aku tidak membiarkan para senior itu melihat wajahku. Siapa yang akan tahu kalau aku adalah penipu? Nanti, aku dan Tuan Zunwang akan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Dia hanya bisa menerima apa adanya. Memang cucu kakek Zhao menemukan jalan keluar dari situasi putus asa. Hebat. Ada yang lebih hebat lagi. Aku sudah menemukan tempat tinggal pasangan anjing itu. Kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kenapa jadi begini? Mana undanganku? Xiao! Zhao Xiaomei, kenapa kamu baru datang? Pestanya sudah mau dimulai. Oh, di acara semewah ini,
Bagaimana orang udik sepertimu bisa datang? Zhao Qianqian, kamu keterlaluan. Siapa Zhao Qianqian? Hari ini, aku adalah Zhao Xiaomei. Qianqian, jangan bercanda. Ya, Li Xiao, kau juga datang. Bukankah keluarga Limu sudah lama dicabut haknya untuk hadir di pesta ini? Jangan-jangan si Jalang ini menjual diri untuk bisa masuk. Wah, kau begitu sembarangan ya. Tapi karena sudah datang, ayo main game bersama kami. Aku tidak tertarik. Jangan takut. Mereka hanya bertaruh. Warna baju renang apa yang kau pakai di balik gaun gembel ini? Aku adikmu. Aduh, jangan-jangan kau benar-benar datang dengan pakaian seperti ini. Ini adalah penghinaan besar bagi Tuan Zunwang. Kakak sedang membantumu. Cepat buktikan pada semua orang betapa telitinya kau mempersiapkan diri untuk pesta ini. Siapa yang memberi kalian nyali untuk menyentuh wanitaku? Siapa yang memberi kalian nyali untuk menyentuh wanitaku? Qin Hao, apa kau punya undangan? Ini adalah pesta guru, Tuan Zunwang. Masuk tanpa izin, bisa dihukum mati. Aku punya undangan. Lagi pula, bahkan tanpa itu pun aku bisa datang. Undangan Tuan Zunwang? Apa itu sesuatu yang bisa kau dekati, dasar sampah? Qin Hao, kau pakai undangan palsu untuk membodohi siapa? Jangan bicara lagi, kau bisa mati. Li Xiao, otakmu sudah kacau. Kenapa takut pada sampah ini? Siapapun yang membuat masalah di pesta guru akan dihukum. Memangnya kau siapa? Jika ada yang dihukum, itu seharusnya kau. Tenang saja. Setelah kau mati, para tuan muda dari keluarga besar Jiangcheng akan menjaga wanita rendahan ini dengan baik. Bergantian menjaganya loh. Siapapun yang menghina Xiaomei juga akan dihukum. Qin Hao, aku tidak punya waktu bermain denganmu. Zhao Xiaomei berani datang ke pesta dengan pakaian seperti itu. Dia yang melanggar aturan. Jika kau masih membantu wanita jalang ini hari ini, kau hanya akan menemui jalan buntu. Ini wilayahku. Aku yang menentukan aturannya. Memangnya kau siapa? Wilayahmu? Tuan Zunwang, Gunung Sweding. Memangnya kau siapa? Wilayahmu? Tuan Zunwang, Gunung Sweding. Dia benar-benar Tuan Zunwang. Hormat kami, Tuan Zunwang. Zunwang? Kau benar-benar Zunwang? Tuan Zunwang, ampuni kami. Aku tidak akan berani lagi. Kau mencuri undangan dan menyamar sebagai tamu terhormat untuk menghadiri pesta. Terkutuklah kau. Kau berulang kali menyakiti dan menghina Xiaomei. Kau juga terkutuk. Namun, mengingat kau adalah kakak Xiaomei, aku bisa mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, enyahlah dari Jiangcheng. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak Ipa, kau sungguh... Xiaomei, maafkan aku telah menyembunyikan ini darimu begitu lama. Setelah 9 seniorku tiba, aku akan melakukan sesuatu yang tak terlupakan untukmu seumur hidup. Sampah ini berbohong. Kakek. Aku sendiri yang mendengar Tuan Zunwang dan 9 senior telah kembali ke Gunung Sweding. Jadi, Tuan Zunwang tidak mungkin ada di sini. Tuan Zunwang tidak mungkin ada di sini. Yang bisa datang hari ini adalah keluarga-keluarga terkemuka di Jiangcheng. Kau, sampah kecil, berani mempermainkan kami. Keamanan! Cepat seret dia keluar dan berikan pada anjing. Qin Hao, kau harus berterima kasih pada Jian yang membuat kematianmu nyaman. Jika Tuan Zunwang sampai tahu, kau akan menderita selamanya. Buta. Setelah 9 senior tiba, kebenaran akan terungkap. Kakak ipar, jangan membuat keributan lagi. Dia akan mati. Kumohon, lepaskan kakak iparku. Aku akan melakukan apa saja. Dasar jalang. Beraninya kau menawar. Sampah ini, berani-beraninya dia memukul tuan muda dari keluarga terkemuka Jiangcheng. Kau harus melompat untuk menebus kesalahanmu. Xiaomei, cepat lompat saja. Ini adalah nilai terakhirmu. Xiaomei, jangan takut. 9 senior akan segera tiba. Tunggu sebentar lagi. Kakak ipar, kau berjanji tidak akan membual lagi padaku. Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana cara mengulur waktu? Sapam, bawa sampah ini untuk menenangkan diri. Jangan, kakak ipar, cepat pergi. Cepat pergi. Senior akan segera tiba. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Tuan Zunwang, senior, telah tiba. Tuan Zunwang, senior, telah tiba. Aku sudah bilang,
Keluarga Zhao hanya mengizinkan Zhao Xiaomei seorang yang hadir di pesta. Apakah keluarga Zhao ingin memberontak? Senior, aku datang untuk membawa sampah ini kembali. Dia menyamar sebagai Tuan Zunwang dan mengganggu pesta guru. Benar, para senior. Kami juga bermaksud baik. Jangan khawatir, aku akan segera membereskan sampah ini. Tidak punya mata. Menghina Tuan Zunwang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Tuan Zunwang? Mereka semua adalah senior Tuan Zunwang. Bagaimana bisa salah? Cepat minta maaf kepada Tuan Zunwang. Tuan Zunwang, saya buta. Saya pantas mati. Mengingat kita pernah bertunangan, ampuni saya. Benar, kita hampir menjadi keluarga. Pertunangan kita, bukankah sudah kau batalkan? Keluarga? Orang yang setiap saat ingin membuluhku, apakah itu keluarga? Sejujurnya, saya harus berterima kasih pada kalian. Jika bukan karena kejadian hari itu, bagaimana saya bisa bertemu Xiaomei? Kakak Ipa. Jika bukan karena kalian adalah kerabat Xiaomei, kalian sudah mati berkali-kali. Saya bisa mengampuni nyawa kalian, tapi kalian harus menyetujui satu syarat. Tuan Zunwang, silakan katakan. Aset keluarga Zhao dialihkan tanpa syarat kepada Xiaomei. Apa? Ini adalah hutang kalian padanya. Jika semua uang diberikan padanya, bagaimana dengan saya dan kakek? Bagaimana pembagiannya? Apakah kalian akan tetap di keluarga Zhao? Semua diputuskan oleh Xiaomei. Xiaomei, kamu adalah kesayangan kakek. Kakek membesarkanmu. Kamu tidak boleh mengabaikan kakek. Xiaomei, aku kakakmu. Aku tidak minta banyak. Cukup beri aku makan. Jangan biarkan aku tidur di jalanan. Secara darah, kalian masih kerabatku. Tapi secara perasaan, sudah lama terkikis habis. Jika ingin tetap di keluarga Zhao, kalian harus bekerja untuk keluarga Zhao. Baiklah. Tuan Tua Zhao boleh tinggal, tapi kamu tidak. Tuan Zunwang, jangan. Berani-beraninya bicara syarat setelah membuat Tuan Zunwang marah. Kau sangat ingin cucuku jatuh? Kalau begitu, kau coba duluan. Tolong. Terima kasih sudah datang ke pesta guru Qinhao. Hari ini aku akan melakukan dua hal yang terpenting dalam hidupku. Hal pertama, aku ingin berterima kasih kepada 9 seniorku atas anugerah penyelamatan hidup. Tanpa mereka, aku mungkin sudah menjadi tumpukan tulang. Melayani Tuan Zunwang adalah tugas murid Gunung Sueding. Semua ada di dalam anggur ini. Aku minum duluan sebagai penghormatan. Sudah. Mengubah pesta guru menjadi pesta pemandian air panas. Hanya tidak ingin semua orang terlalu serius. Kamu, kepala keluarga pertama Jiang Cheng yang terhormat, selalu saja suka bermain-main. Selamat Junior. Junior! Lihatlah semua wanita cantik ini. Senior ini hebat kan? Bagaimana? Ada yang kamu suka? Senior ke-8, jangan bercanda. Xiaomei akan cemburu. Cemburu? Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika hatinya terbakar, masih ada aku, Sai Ishan. Sebagai ucapan terima kasih, aku memutuskan untuk menyerahkan kendali Gunung Sueding kembali kepada para senior. Aku tidak akan menjadi Tuan Zunwang. Kakak ipar, kenapa? 9 seniorku memiliki pengalaman yang lebih dalam dariku. Aku yakin menyerahkannya kepada mereka adalah yang paling tepat. Ada satu alasan lagi. Ini adalah hal kedua yang akan kulakukan hari ini. Aku, Qinhao, berjanji di hadapan ke-9 seniorku bahwa kamu, Zhao Xiaomei, adalah satu-satunya hal penting dalam hidupku. Aku mencintaimu dengan setia. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Keluarga Qinku memiliki kekayaan ratusan miliar. Silahkan kamu gunakan. Kali ini, aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Jika kamu bisa membuat mereka mabuk, aku akan mempertimbangkan masalah undangan itu. Bagaimana? Kalian meremehkan kedua saudaraku ini? Washika. Aduh, maaf ya. Aku menyakitimu kan? Siapa suruh kamu keras kepala begitu? Kalau kamu sedikit penurut, bukankah kamu tidak perlu dipukul? Jangan salah. Wajah kecil ini benar-benar harum. Coba kulihat bagian dalammu. Apakah seharum wajahmu? Wah, tubuh nona dari keluarga terpandang ini memang luar biasa. Lepaskan aku, ini restoran. Kalau kamu berani macam-macam padaku, kamu tidak akan bisa kabur. Aduh, berani mengancamku. Restoran ini adalah milik keluarga Han kami. Han Shao bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi, Han Shao tidak suka menyusahkan orang lain, terutama wanita. Hari ini, aku hanya ingin mengajakmu minum. Tapi setelah minum, aku juga tidak bisa menahan diri. Bibir kecil ini sungguh indah. Kamu mau minum sendiri?
Atau aku suapi dari mulut ke mulut? Mengecewakan sekali. Ada orang miskin bernama Chin Hao, katanya mencari Nona Zhao. Chin Hao, sampai itu belum mati. Bagus. Hari ini aku akan menangkapnya dan menjadikannya spesimen.